Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini ya kita bisa bertemu leader-leader hebat luar biasa dari Best Corporation, para peraih luxury, para peraih Big Mokes, para peraih Mokes dan para peraih Motorcast, dan juga para founders dan juga jajaran manajemen yang hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, salam merdeka dari Best Corporation, Go Berkah No Riba ya. Alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan lagi ya agenda Zoom kita yang sudah rutin kita laksanakan, dan seperti biasa pada pagi hari nanti kita akan mulai dengan product knowledge, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua biasanya Zoom meeting bersama owner. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita awali dulu pagi ini. Pagi ini dengan kita membaca doa, semoga acara kita ini berjalan dengan lancar dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing kami persilahkan. Amin. Selamat pagi semuanya, masih bersama saya Kapten Nur yang akan memandu acara ini. Dan pagi hari ini saya sudah melihat ada salah satu konsultan bisnis yang sudah hadir yang akan mengisi pada sesi pertama. Ya, pada hari ini mungkin kita akan belajar full product knowledge ya teman-teman. Mulai dari BMax, kemudian insya Allah nanti ada X-Men, dan juga nanti akan ditambah dengan informasi seputar sosialisasi dari travel Lavanaya Madinah Tour. Lavanaya Madinah Travel ya, yang akan memberikan informasi seputar umroh juga nanti akan mengisi di sesi terakhir mungkin. Nah, untuk yang pertama tentunya kita akan bersama konsultan bisnis dari produk knowledge kita, yaitu Bapak Anton Slamet yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya coba akan sapa dulu beliau ya, karena beliau sudah bersiap-siap. Assalamualaikum, Ustaz Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Kapten? Oh, jelas sekali. Suara saya jelas ya, Pak Anton ya? Alhamdulillah jelas, Seth. Alhamdulillah. Oke teman-teman semuanya, karena kita sudah bersama Ustadz Anton ya, jadi sebentar lagi kita akan mulai mungkin dalam 1 menit ke depan ya. 1 menit ya kita akan mulai. Dan teman-teman semuanya, acara ini juga sudah kita live. Jadi untuk produk knowledge seputar produk BMax, X-Men, ya ini nanti akan masuk live di YouTube-nya Best Corporation. Jadi silakan Anda cek di YouTube Best Corporation karena sudah live, dan Anda bisa share link live-nya ke grup-grup WhatsApp Anda ya. Untuk link live-nya Anda bisa share ya ke mitra-mitra Anda. Nah, mungkin mereka juga pengen belajar juga kan. Nah, dan nanti karena sudah kita live-kan di YouTube, Anda juga bisa menonton ulang lagi ya apabila ada penjelasan yang mungkin Anda terlewat, sehingga Anda bisa mendapatkan pembelajaran meskipun mungkin masuknya terlambat. Dan hari ini Pak Anton sudah ada 135-an orang ya yang sudah masuk. Mungkin kalau maksimalnya biasanya 600 Pak Anton. 600-an. Tapi biasanya di sesi pagi ini belum masuk semua, ya biasa ya. Banyak juga yang terlambat masuknya, tapi nggak apa-apa. Karena mereka nanti bisa menyimak siaran ulangnya di YouTube, jadi kita tetap akan mulai langsung, Pak Anton. Begitu. Jadi untuk sesi pertama, ya untuk sesi pertama ini adalah kita akan mengulas produk knowledge seputar BMax. Dan ke depan, Pak Anton, nanti kita akan adakan training BMax ya Pak Anton ya. Dan training BMax ini nanti untuk teman-teman informasi sebelum dimulai, untuk teman-teman yang mengikuti training BMax nanti akan mendapatkan nanti juga bisa memesan landing page spesial khusus BMax. Nah, karena dari tim BMax sudah menyiapkan landing page spesial khusus BMax, ini terutama bagi leader-leader yang memang pengen fokus mungkin menjadi ahli terapi herbal gitu ya. Nah, jadi biar lebih mudah sudah disiapkan panduannya nanti bersama Ustadz Anton dan tim. Nah, oke, langsung saja kita akan menyimak live daripada produk knowledge daripada produk BMax dan juga sinergi produk-produk dari Best Corporation yang lainnya. Silakan Ustadz Anton.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fastana bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT yang telah memberikan nikmat pada pagi hari ini kita bisa kembali kuliah pengobatan herbal, di mana sesungguhnya pengobatan herbal ini lebih tepat dalam rangka untuk merehabilitasi pasien-pasien yang dari perawatan medis, ya, kemudian juga bisa penjagaan kesehatan supaya tubuh kita senantiasa mendapatkan regenerasi secara terus-menerus, ya, sehingga kita akan selalu mendapatkan tubuh yang senantiasa sehat. Para mitra PTB sekalian, sesungguhnya perlu kita garis bawahi, tidak ada satupun herbal itu yang bersifat menyembuhkan penyakit, tetapi sifatnya adalah dia memberikan sebuah dorongan, memberikan sebuah booster agar tubuh kita ini mampu melakukan regenerasi sel dengan mandiri. Namanya adalah self healing. Jadi adanya penyakit gula darah yang tinggi misalnya, itu tidak kemudian dengan diberikan sesuatu yang bisa menyeimbangkan gula supaya menjadi normal, bukan, tetapi herbal diberikan adalah untuk senantiasa memberikan keseimbangan supaya pankreas kita mampu bekerja kembali, ya, sehingga kalau dalam perobatan herbal ini kesembuhan itu berdasarkan pada regenerasi sel tubuh kita sendiri. Oleh karena itu ada faktor-faktor yang perlu kita ketahui tentang mengkonsumsikan Bimax untuk senantiasa mendapatkan kesembuhan dengan cepat, mendapatkan kesembuhan secara permanen, mendapatkan kesembuhan secara sempurna, yaitu adalah dengan adanya menggunakan metode sehat itu sendiri. Yang pertama adalah metode sehat itu kita mengurai dengan kata-kata SEHAT, ya. Yang pertama adalah dalam mengkonsumsikan Bimax harus adalah sebuah spiritual yang mantap, huruf S yang pertama. Apa itu spiritual yang mantap? Pada saat kita berobat dengan menggunakan herbal, ada keyakinan yang sangat-sangat berharap khusus, berharap sangat besar sekali bahwa dengan adanya inilah wasilah untuk memberikan saya kesembuhan. Tentunya dengan seizin Allah SWT, maka kita perlu meletakkan pengobatan itu kepada kepada Allah atau kepada Rabb kita, pada Tuhan kita. Bahwasanya semua penyakit daripada Allah, maka dia akan disembuhkan oleh Allah itu sendiri. Yang kedua adalah dengan adanya memberikan asupan-asupan berupa enzim, huruf E, ya, S, E, itu adalah huruf E, enzim. Untuk tidak lagi banyak mengkonsumsikan masakan-masakan. Jadi mulai untuk mengkonsumsikan makanan yang tidak dimasak. Contohnya adalah buah. Ya, buah. Jadi pada saat sakit itu lebih banyak mengkonsumsikan buah. Ada buah sunnah namanya adalah kurma, ya. Kemudian ada makanan sunnah namanya adalah madu. Ada namanya zaitun, ya. Ada namanya ekofiko di dalam PTBS. Ini adalah dalam rangka kita untuk menghilangkan pengkaratan tubuh kita, oksidasi dalam tubuh kita. Kebanyakan makan makanan yang dimasak, apalagi makanannya dipanaskan berulang-ulang. Masakan tidak habis, dipanaskan lagi, gitu kan? Semua makanan kena api, contohnya makan sate, makan ikan panggang, ikan bakar, ayam bakar dan sebagainya. Ini semuanya berpotensi menjadikan oksidasi, ya, karena dia adalah radikal bebas. Maka perlu kita seimbangkan, perlu kita cegah terjadinya oksidasi dalam tubuh kita dengan adanya mengkonsumsikan antioksidan, yaitu adalah buah. Di situ ada letak juga di dalam produk PTBS ada LVN kolagen, mempunyai antioksidan yang sangat tinggi, bahkan ada juga produk yang baru, saya juga belum mendapatkan produknya, Red kalau nggak saya itu, ya, Red buah merah itu. Ini adalah merupakan salah satu asupan enzim kita, ya. Jadi dia adalah mencegah adanya oksidan atau mencegah adanya sebuah tubuh yang mengalami oksidasi, adanya sebuah borok lah, adanya sebuah luka, peradangan pada tubuh kita ini akan bisa ditekan dengan adanya mengkonsumsikan enzim yang cukup, yaitu adalah buah-buahan tadi itu. Banyak yang kemudian orang mengatakan bahwa buah itu harganya lebih mahal daripada makanan atau lebih mahal daripada lauk, gitu kan. Kita bisa memberikan sebuah pencermatan buah-buah yang tidak harus buah yang mahal. Ada namanya tomat, buah juga murah, ya, harga tomat sangat murah sekali. Lebih banyak orang menjadi stigma bahwa tomat itu hanya untuk sambal, gitu kan, hanya untuk cocolan. Padahal buah juga termasuk bagian daripada tomat juga sebuah bagian daripada buah, ya. Ada juga buah yang tidak perlu harus beli, yaitu adalah buah talok misalnya, atau ceri, keres, itu kan, kersen. Ini adalah merupakan
buah yang sangat tinggi yang antioksidannya. Banyak pasien saya itu yang mungkin secara buah belum mampu beli, maka konsumsikan talok begitu. 9 butir kita mengkonsumsikan talok atau buah kalsem atau cherry tadi itu, 9 butir setiap hari, ini insya Allah juga akan bisa mengurangkan keluhan-keluhan sakit daripada asam urat, diabetes, ya, kolesterol. Ini akan mudah diturunkan dengan adanya mengkonsumsikan buah yang mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Ya, bila kita repot, ya kita bisa mengkonsumsikan L-vin kolagen pada saat pagi perut kosong. Yang berikutnya adalah huruf H, adanya sebuah husnudon. Ya, husnudon atau berprasangka baik. Ada pasien saya ini yang sakit berbulan-bulan kok tidak sembuh-sembuh ya. Kayak enak dikit sakit lagi, enak dikit sakit lagi. Karena ternyata dia adalah sering memprasangkakan buruk pada tubuhnya sendiri. Kalau dia nanti makan pada saat dia sudah kena diabetes, kita nyatakan sudah diabetesnya sudah normal, makan apa aja gitu kan. Tetapi gitu nanti makan ketemu sesuatu yang, waduh saya kok makan nasi putih nih, jangan-jangan diabetes. Nah, prasangka-prasangka buruk tadi itu menjadikan efek menghentikan kinerja organ tubuh kita. Efeknya adalah menjadikan tiba-tiba gula darahnya naik lagi gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita husnudon, membaca bismillah, bismillah berdoa sebelum makan, kemudian memakan makanan itu pada waktunya, menyeimbangkan dengan mengkonsumsikan buah tadi, ya, maka insya Allah ya apa yang kita makan bisa menjadikan efek tenaga, bisa berubah menjadikan tenaga. Tetapi kalau kita dikit-dikit takut, wah kalau makan itu nih jadi gini, jadi. Nah, sakitnya kita bukan karena faktor makanannya, tetapi karena faktor suudon kita, karena faktor prasangka buruk kita. Ya, ada orang yang punya benjolan di sekitar ketiak, jangan-jangan kanker. Nah, don-don jelek yang seperti inilah yang akan bisa memberikan efek negatif pada tubuh kita, ya, menjadikan efek radikal bebas tadi tidak mampu kita turunkan, ya, menjadikan oksidan dalam tubuh kita yang sangat menjadikan gangguan dalam tubuh kita sehingga akan bisa mendatangkan penyakit. Yang berikutnya adalah A, aktif. Pasien itu pada saat sedang sakit biasanya banyak kemudian malah mengurangkan tentang adanya aktivitas. Ya, bolehlah untuk memperbanyak tidur, tetapi untuk bisa dalam hari berikutnya harus ada jadwal aktivitas yang ditambahkan. Dengan menggerakkan aktivitas ini, insya Allah akan bisa menjadikan efek tubuh kita mendapatkan sebuah hak, ya, hak bergerak yang paling mudah aktif itu adalah dengan adanya melaksanakan kegiatan sholat. Maka di dalam sakit ini tidak boleh meninggalkan sholat yang berbaring, bisa sholat dengan berbaring, ya, ditambah aktivitas berzikir. Berzikir ini kan tidak menggunakan gerakan fisik yang sangat ini, tetapi kita melakukan aktivitas. Dengan adanya mencetin tombol tasbih misalnya, ini adalah merupakan aktivitas. Ya. Jangan sampai sakit hanya kita termenung gitu kan, meratapi kesakitan kita. Nah, ini menjadikan efek negatif gitu kan. Jadi lebih banyak interaksi, ngobrol dengan orang lain, lebih banyak dengan membaca sesuatu yang bisa membuat kita jadi lebih menarik dan sebagainya. Bahkan konon katanya, bukan katanya, ada sebuah penelitian kenapa Al-Quran itu bisa menjadikan obat, karena kalau kita setiap harinya membaca tulisan dari kiri ke kanan, sementara kalau kita baca Al-Quran adalah dari kanan ke kiri. Ini adalah merupakan proses terapi, ya, mengembalikan kebiasaan begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya T, yaitu adalah treatment. Jadi kita bisa menuju sehat ini apabila tadi spiritual kita mantap, senantiasa berharap pada Allah SWT, senantiasa beribadah pada Allah SWT. Kemudian adalah E, enzim yang sangat cukup. Mulai pada saat kita menterapi pasien untuk mengenalkan mengkonsumsikan makanan buah. Ya, stop mengemil jajanan, ganti dengan ngemil buah. Bagi kita yang sudah sehat juga begitu, ya. Banyaknya orang sakit asam lambung adalah karena kebiasaan ngemil-ngemil jajan. Tidak melakukan sarapan pagi, tetapi dia kemudian mengenyangkan perutnya dengan cemilan. Tahu bakso lah, ada lumpia, ada martabak, yang itu dikunyahnya setiap waktu. Nah, ngemil-ngemil inilah menjadikan asam lambung menjadi banjir. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesehatan, lebih baik adalah dengan adanya mengatur treatmentnya. Yang pertama adalah dengan mengatur waktu makan yang tepat. Jadi kita hanya fokus pada makan utama saja, sarapan pagi sebelum jam 7, ya, kemudian makan siang waktunya zuhur sampai dengan jam 2 maksimal, makan malam itu adalah maghrib maksimal jam 8,
di luar jam makan itu kita gunakan untuk ngemil buah. Bagaimana kalau misalnya kita ketemu dengan cemilan ya, misalnya kita suguhin jajan ya. Kalau sesekali tidak masalah, yang penting tidak menjadikan sebuah kebiasaan. Atau misalnya kalau kebiasaan dapat cemilan, lebih baik cemilannya kita bungkus, kita gabungkan dengan makan siang, kita gabungkan dengan makan malam. Artinya apa? Dengan adanya tidak banyak mengkonsumsikan makanan di setiap waktunya ini akan memberikan sebuah kesempatan bagi tubuh kita untuk melakukan proses pencernaan dengan sempurna. Kenapa? Misalnya kita sarapan pagi jam 7, kemudian baru diproses 1 jam, ya makanan tadi belum habis, karena untuk menghabiskan proses makan dalam lambung itu adalah membutuhkan waktu 4 jam. Ternyata pada saat jam 8 kita makan sesuatu itu kan, maka makanan yang kita makan 1 jam sebelumnya ini akan dihentikan prosesnya, tubuh kita hanya akan memproses makanan yang baru datang. Nanti baru sudah habis yang kedua, mau proses yang pertama, datang lagi makan yang ketiga. Akhirnya menjadikan apa? Menjadikan sampah makan makanan yang sebelumnya kita makan tidak terproses oleh enzim tubuh kita. Jadi perlu kita ingat, treatment yang pertama adalah dengan adanya mengatur pola makan, ya mengutamakan makan makanan yang utama saja. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sesekali kalau bisa malah melaksanakan puasa sunnah. Ini menjadikan efek menjadikan efek tubuh kita ini bisa melaksanakan proses enziminasi dengan tepat, pencernaannya menjadi lebih sehat ya. Jadi orang sakit itu adalah karena adanya sebuah kekurangan enzim disebabkan kebanyakan makan, keseringan waktunya makan. Yang kedua adalah memperbaiki jumlah minum air putihnya, di mana setiap 25 kg berat badan ini setidaknya adalah membutuhkan 1 liter air putih. Jika berat badan 50 kilo, berarti membutuhkan air 2 liter. 75 kilo, 3 liter begitu. Yang berikutnya adalah tentang adanya memperbaiki pola tidur. Ya. Jadi kita tidak sebagai manusia ini tidak bisa menggantikan tidur malam kita dengan di waktu siang hari. Malamnya kita full tidak istirahat, ya nanti siangnya kita akan full tidur. Tidak bisa. Karena waktu meregenerasi sel tubuh kita, waktu untuk meremajakan sel tubuh kita ini hanya terjadi di kisaran jam sekitar 9 sampai jam 2 ya. Jam 10 sampai jam 2 malam gitu ya. Jadi disitulah adanya hormon melatonin yang mampu meregenerasi sel tubuh kita, dengan catatan di jam itu kita bisa istirahat. Di jam itu kita bisa tidur. Jadi kita memberikan sebuah penekanan ya, sesekali saja kalau kita misalnya mau bergadang, jangan menjadikan terporsir tiap hari karena sibuk untuk presentasi pulang malam. Jadi nanti malah bonus tercapai, kesehatannya hilang kan begitu. Jadi ada sebuah keseimbangan, ya ada hak-hak dalam tubuh kita, itu merupakan daripada bagian-bagian treatment. Yang berikutnya adalah mengkonsumsikan makanan-makanan sunnah. Ada habatus sauda dalam hapsrum misalnya, ada madu, ada kurma, itu kan. Ini adalah dalam rangka memberikan sebuah kesehatan yang sesuai dengan yang disunahkan Nabi, yaitu mengkonsumsikan makanan-makanan yang baik bagi tubuh kita. Dan yang keempat adalah adanya booster, ya. Jadi dalam kendaraan ada booster eco racing, ada booster eco diesel gitu kan. Tubuh kita juga perlu adanya sebuah booster. Bagaimana apa yang kita makan, bagaimana yang kita nutrisikan gitu kan, itu bisa masuk dalam tubuh kita secara maksimal. Sebab kenapa? Kalau kita lihat dari perkembangan teknologi sekarang, adanya teknologi-teknologi yang kemudian semuanya serba instan. Semuanya serba direkayasa. Ada rekayasa pertanian, ada rekayasa daripada makanan instan, bahkan ada minuman-minuman rasa-rasa yang sebenarnya nggak ada buahnya, ya tapi rasanya ada rasa jeruk, ada rasa stroberi, padahal semuanya adalah merupakan senyawa-senyawa kimia semuanya. Ya, ini menjadikan efek tubuh kita ini menjadi rusak. Ya, karena otak kita mengatakan saya mengkonsumsikan stroberi, saya mengkonsumsikan jeruk, saya mengkonsumsikan yang namanya rendang, tapi yang kita makan masuk ke tubuh kita tidak ada rendangnya, tidak ada sirup, tidak ada stroberinya, tidak. Maka liver kita ini yang akan bisa menjadikan efek berat. Ya, dia tidak bisa menerjemahkan apa yang kita makan, tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh otak. Otak mengatakan jeruk, di dalam liver membaca tidak ada jeruknya. Apa yang terjadi? Terjadilah kegagalan dalam proses
proses makanan tadi. Kegagalan proses daripada liver mengeluarkan enzim yang tepat. Efeknya menjadikan efek kehilangan imunitas tubuh. Sehingga menjadikan efek serangan-serangan penyakit, baik itu yang namanya kanker, yang namanya radang, yang namanya serangan-serangan jamur dan patogen yang lainnya. Jadi lebih tepatnya adalah dengan adanya kita kembali ke pola hidup yang sehat, mengkonsumsikan makanan sunnah, tambahkan dengan mengkonsumsikan makanan yang herba yang bersifat booster, sebagaimana dengan adanya Bimax. Jadi untuk orang yang sehat perlu setiap harinya untuk meminumkan sebelum tidur malam. Ya. Sebelum tidur malam mengkonsumsikan Bimax di sini, ini akan bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Tadi dalam Bimax ini ada cabai Jawa dan merica. Pada saat diminumkan tidak kita buka kapsulnya, kita telan saja langsung begitu, maka akan mendapatkan efek deep sleeping, tidur yang berkualitas. Pada saat meminumkan Bimax dalam waktu yang sangat cepat, insya Allah kita akan bisa mendapatkan tidur dengan cepat. Ya. Ditambahkan dengan minum air putih hangat, ya. Apalagi minum putihnya ditambah dengan madu, boleh. Maka pada saat kita bisa tidur dengan sangat berkualitas, maka di situ akan ada proses penyempurnaan sistem metabolisme tubuh, sehingga esok paginya kita mampu merilis, mampu membuang sampah dengan maksimal. Kencing kita mengeluarkan gula darah kita, mengeluarkan asam urat kita, mengeluarkan kolesterol kita, itu kan, sehingga kencing kita ini berkualitas membuang sampah. Kemudian bisa membuang feses, dengan kualitas yang terbaik, tidak berbentuk bubur, tidak berbentuk diare, ya, tidak berbentuk pasta, tapi berbentuk batangan, ya, yang menjadikan efek pada saat BAB kita mendapatkan rasa yang lega di situ. Ini adalah proses rilis yang kedua. Dengan adanya relax, tidur yang berkualitas, dengan adanya rilis, ya, maka yang ketiga adalah adanya proses regenerasi sel, ya, ada proses regenerasi sel, dan yang keempat adalah nanti adanya proses refungsinya kembali tubuh kita, ya. Kemudian sekalian, yang berikutnya pada saat kita ini mengkonsumsikan Bimax di sini untuk kebutuhan pasien, ya. Untuk kebutuhan pasien ini sini kita bisa mendapatkan proses penyembuhan dengan adanya memblocking. Dalam misalnya ada luka pada tubuh kita, maka Bimax tadi itu akan memberikan efek blocking, mempagari supaya bisa membuat fokus regenerasi sel, supaya bisa mempercepat daripada penyembuhan, ya. Jadi ada beberapa metode peminuman Bimax untuk bisa memproses blocking tadi. Istilahnya melokalisasi tentang mana yang sakit, mana yang mau diobatin lebih awal begitu. Ada 4 cara peminuman Bimax disesuaikan dengan keluhan-keluhan pasiennya. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsikan Bimax metode kapsul. Jadi untuk metode kapsul di sini, ya, diminumkan tanpa dibuka kapsulnya, ini akan bisa memberikan efek terapi, memberikan penguatan kinerja organ-organ yang bersifat air atau organ air, yaitu adalah untuk dalam rangka membuang air besar, membuang air kecil. Jadi meminumkan dalam bentuk kapsul tidak dibuka, ya. Waktu yang tepat adalah malam hari sebelum tidur malam. Kemudian yang kedua adalah terapi organ angin, ya, terapi organ angin. Selain daripada masalah sembelit, banyak orang yang mengalami masalah-masalah gangguan angin, terutama adalah penyakit asam lambung, penyakit MAH, penyakit, ya, semua masalah penyakit liver, ya. Ini adalah bisa dengan kita terapikan dengan menggunakan metode sirup, yaitu adalah 1 kapsul Bimax kita tambahkan dengan 5 sendok makan air, kita goyang-goyangkan, ya, kita telan, ya, maka insya Allah ini bisa kita memberikan efek terapi bagi orang-orang yang mempunyai masalah-masalah angin, baik itu lambung bermasalah, masalah tipes, masalah hepatitis, ya, masalah pankreas, masalah kembung, masalah mual, tidak doyan makan, gitu kan. Sehingga alhamdulillah banyak orang yang awalnya pada saat makan terasa nggak ada selera, terasa sebah begitu, ya. Pada saat mengkonsumsikan Bimax dengan disirupkan, ya, jadi dibuka kapsulnya, tambahkan dengan beberapa 5 sendok makan air misalnya, itu kan,
diminumkan setiap dia sebelum makan. Yang awalnya nggak ada nafsu makan, begitu diminumkan, nanti ada angin keluar, langsung ada muncul nafsu makan. Ya. Nah, ini adalah dalam rangka kita memberikan efek pengobatan organ angin. Dan bisa diminumkan kapanpun pada saat kita melakukan gangguan. Perjalanan, tiba-tiba perutnya kembung, tiba-tiba perutnya mual, boleh segera diminumkan yang namanya Bimex sirup. Ya, jadi meminumkan Bimex yang dibuka, ditambahkan dengan 5 sendok makan air. Kemudian apabila ada gangguan-gangguan masalah organ api, yaitu adalah otak, jantung, dan paru-paru. Tiba-tiba pusing berat, tiba-tiba sesak nafas, tiba-tiba influenza, tiba-tiba dada berdetak kencang atau berdegup kencang. Ini menunjukkan adanya kehilangan nutrisi-nutrisi yang bersifat pedas. Nutrisi-nutrisi yang bersifat melonggarkan peredaran darah, melonggarkan saluran pernafasan, maka kita bisa membuat blocking untuk organ-organ api supaya bisa segera kita berikan penanganan, yaitu adalah mengkonsumsikan Bimex metode puyer. Jadi kita buka kapsulnya di mulut, ya, kita tekankan dengan lidah, ya, serbuk Bimex itu di langit lidah, tekan saja, ya, selama kurang lebih 2 menit, tekan sambil diam begitu, nanti kemudian kita telankan dengan menggunakan air putih hangat. Insya Allah pusing yang sangat berat segera akan bisa tertangani. Flu, ya, flu yang sangat berat begitu, mengkonsumsikan Bimex puyer akan segera mereda. Nanti 2 jam kita ulang lagi. 2 jam kita ulang lagi sehingga insya Allah untuk masalah influenza, flu, dan batuk pilek dalam waktu 4 atau 6 jam sudah bisa kita tangani sehingga tidak perlu untuk berlama-lama sakit influenzanya. Kenapa? Karena pada saat setelah Bimex tadi dikonsumsikan secara puyer, maka untuk organ-organ api ini akan di-blocking, akan segera untuk diberikan sebuah suplai tentang cabai jawanya, mericanya, kemudian segera melebar, sistem imunitas segera banjir datang untuk menolong, ya, sehingga insya Allah dengan adanya keluhan-keluhan penyakit sakit kepala, sakit gigi, sesak napas, maupun tentang adanya jantung yang berdegup kencang, ini bisa segera ditangani dengan adanya mengkonsumsikan Bimex secara puyer. Yang berikutnya adalah tentang adanya Bimex secara infus, ya, untuk penanganan masalah darah, ya, yang tercemar oleh sampah-sampah organisme, ya, sampah-sampah metabolisme, maaf. Ya. Contohnya adalah darah yang sudah terkena asam urat, yang sudah tinggi asam uratnya, darah yang sudah tertinggi gula darahnya atau kencing manisnya, darah yang sudah tinggi kolesterolnya. Untuk menurunkan kadar sampah dalam darah ini, kita bisa meminumkan Bimex infus. Artinya, Bimex itu kita rendam di malam hari, 1 atau 2 kapsul sesuai dengan berat badan, ditambahkan air 1 gelas, direndam semalaman. Besok paginya dipisahkan ampasnya. Nah, air infus ini adalah yang sangat bagus untuk membersihkan sampah-sampah metabolisme tubuh kita, darah di dalam darah kita, ya, berupa kolesterol, gula darah, asam urat, ya. Boleh lagi infus Bimex ini kita campurkan dengan LVN kolagen, sangat luar biasa. Dia punya vitamin C yang sangat tinggi, mempunyai efek kolagenia, ya. Kolagen adalah untuk yang memperbaiki luka-luka yang besar, ya. Kemudian ada efek daripada antioksidan. Jadi meminumkan infus Bimex ditambahkan dengan LVN kolagen sebelum kita minumkan, ya. Kita adukkan infusnya tambah dengan LVN kolagen, kita minumkan di pagi hari perut kosong. Nah, ini adalah merupakan sarana untuk membersihkan sampah-sampah darah. Tadi ada kayaknya Pak Jibran menanyakan tentang kencing manis, ya. Pembersihan darah daripada gula darah ini dengan menggunakan infus Bimex tadi, ya, yang kita rendam semalaman, besok paginya dipisah ampasnya, tambahkan kolagen, diminumkan pagi perut kosong. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan adanya organ pankreas, ya, harus kita kuatkan, harus kita sehatkan, ya. Organ pankreas termasuk organ angin, ya. Jadi kalau selain pagi hari meminumkan Bimex, ya, meminumkan Bimex yang diinfuskan, ditambahkan di siang harinya meminumkan Bimex yang disirup, ya, kurang lebih diminumkan waktu duha ditambah lagi waktu asar, 2 jam setelah makan pagi dan 2 jam setelah makan siang, meminumkan Bimex sirup untuk bisa mengaktifkan pankreasnya. Dan saya memberikan sebuah saran kepada pasien-pasien yang mengalami diabetes di sini
untuk pada saat mengkonsumsikan produk-produk herbal, lebih baik sudah mulai mengurangkan dosis obat medisnya, bahkan sampai kemudian nanti ditinggalkan. Ya, sampai benar-benar tidak mengkonsumsikan obat medis, hanya mengkonsumsi BMAX, nanti akan ada proses regenerasi sampai berfungsinya kembali. Ya. Nah, ada juga makanan yang baik untuk orang sakit diabetes adalah dengan mengkonsumsikan pete sayur ya, 1 butir setiap harinya, ya hanya 1 butir saja, yang penting istiqomah. Maka insya Allah di sini akan bisa menurunkan gula darah dengan cepat. Dan apabila yang sudah disuntik insulin, ya mulai juga mengurangkan dosis insulinnya sampai nanti ditinggalkan, maka insulin ini bisa kita gantikan dengan adanya mengkonsumsikan bengkuang. Ya, bengkuang ini bisa dengan adanya dimakan biasa begitu, insya Allah akan bisa memberikan efek menggantikan peranan insulin. Ya, ini adalah menjadikan efek menggantikan insulin sampai nanti orang sakit diabetes tidak lagi perlu mengkonsumsikan obat medis, tidak perlu lagi memberikan insulin, ya, dan kemudian bisa kembali normal kembali. Dan ada lagi minuman yang sangat baik untuk menurunkan gula darah, ya, yaitu adalah saya mempunyai ada komunitas para orang diabetes ini yang sekarang adalah suka ngopi tanpa gula, minum kopi pahit tanpa gula. Nah, misalnya ada orang saya nggak suka dengan rasa pahitnya kopi, boleh dengan menggunakan manisnya kurma. Jadi mengkonsumsi kurma dahulu, gitu kurmanya manis di mulut, dia diseruput kopi pahitnya. Insya Allah di sini akan bisa memberikan efek penurunan gula darah secara bertahap. Ya, dalam tempo kurang lebih ada faktor proses regenerasi, ada yang 3-4 pekan, ya, atau paling nggak 1,5 bulan. Insya Allah pasien-pasien yang dengan tertib, ya, memperbaiki pola makannya, mencukupkan minum air putihnya, mengganti cemilannya dengan makan buah, ditambah dengan mengkonsumsikan herba-herba terbaik PTBS, insya Allah sembuh, ya, insya Allah bisa melakukan aktivitas sebagaimana sedia kalanya. Yang stroke bisa berjalan kembali, yang diabetes bisa melakukan aktivitas kembali, bahkan ya ada yang kemudian awan nggak bisa berdiri ininya tentang masalah kejantanannya bisa kembali lagi normal, karena sesungguhnya untuk masa kejantan tubuh kita ini normal, kita akan bisa mendatangkan penormalan sendiri untuk fungsinya sekali, ya. Jadi insya Allah ini merupakan sebuah proses tentang adanya treatment pada orang yang sehat tadi, ya, spiritual yang mantap, enzim yang cukup, hormon yang positif atau husnudon, aktivitas yang terus-menerus, ya, tidak ada aktivitas yang kemudian ngelamun dan sebagainya, aktivitas fisik, aktivitas pikiran kita lakukan, treatment, ya, treatment dengan menggantikan pola makan yang baik tadi, mengkonsumsikan herbal dengan tepat, ya, maka insya Allah, ya, BMAX di sini apabila kita mengkonsumsikan rutin tiap hari, kita akan mendapatkan manfaat 4R itu terus-menerus. Mau tidur, mendapatkan rileks, pada saat tidur akan ada proses rilis, bangun tidur sudah mendapatkan faktor regenerasi, semakin sering diminumkan, semakin tubuh kita mendapatkan fungsi yang baik, ya, sehingga alhamdulillah insya Allah kita sudah bisa membebaskan tentang adanya keluhan asam urat, kolesterol yang tinggi, stroke bisa jalan kembali, dan diabetes bisa mengkonsumsikan nasi putih lagi, bisa mengkonsumsikan santan kembali, insya Allah. Ini mungkin sedikit daripada apa yang saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan adanya tanya jawab yang mungkin Kapten sudah bisa merangkum tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya kembali kepada Kapten Nur, silakan Kapten Nur untuk mungkin ada pertanyaan yang perlu saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Anton, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pagi. Udah lama nggak ketemu Ustadz Anton ini secara Zoom ini. Kangen juga nih. Kita ke Bandung lagi, karena insya Allah. Ya, saya paling suka dengerin penjelasan tentang herbal PTBS. Iya. Karena saya sendiri memang sering sekali mengalami keluhan kesehatan, Ustadz. Yang paling sering saya alami itu adalah GERD, GERD, kemudian radang tenggorokan. Jadi kalau radang tenggorokannya udah kena itu pasti demam gitu. Dan itu sudah sering sekali gitu. Bahkan saya itu kalau masuk UGD itu udah berkali-kali gitu. Sampai pernah dirawat di Boromius itu hampir 10 hari.
gara-gara tukak lambung. Nah, itu kondisi sebelum ada Bimax dan Hubs Pro. Ya, itu saya berkali-kali lah masuk rumah sakit di Boromeus, di Sukabumi pernah itu habis seminar langsung masuk rumah sakit. Terus di Jakarta habis seminar itu langsung masuk di rumah sakit Tebet MT Haryono kalau nggak salah, itu masuk UGD juga gara-gara Rata berapa hari? Gimana Ustadz? Rata berapa hari kalau dirawat di rumah sakit kalau masalah GERD? Biasanya dirawat itu ya sehari 2 hari. Cuman pernah paling parah itu karena mungkin pikiran ya waktu itu ya. Saya pernah sebelum 2013 itu kan pernah bangkrut Ustadz ya. Jadi kalau yang namanya orang bangkrut itu pikirannya itu kan luar biasa. Itu saya sampai dirawat 10 hari pernah itu tukak lambung itu di Borobudur. Jadi memang mungkin lambungnya udah ada ciri ya, ada cacat gitu ya. Jadi memang tukak lambung gitu. Dan itu saya ada gejala diabetes juga, Ustaz. Jadi gula darah itu tinggi sampai 200 gitu, 200 lebih gitu. Jadi memang yang namanya laki-laki itu pasti kalau gula darah tinggi itu lemes ya. Lemes ya, lemes dalam hal apapun gitu kan. Lemes dalam hal fisik, lemes dalam hal kejantanan juga. Nah, ini saya hanya sekedar ingin testimoni gitu ya, Ustaz. Mohon izin waktunya untuk testimoni. Jadi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dengan produk Hubs Pro, Bimax, Evitgo yang saya minum rutin tiap hari itu, yang dulunya saya minum kopi aja 1 teguk itu langsung masuk rumah sakit, Ustaz. Jadi minum kopi 1 teguk itu langsung masuk rumah sakit karena udah pasti mual, udah pasti lambungnya kumat, asam lambungnya naik, GERD-nya naik, di sini panas gitu ya. Tenggorokan langsung bengkak gitu kan. Nah, sekarang saya tiap hari bisa ngopi nih. Nah, ini sekarang ini saya sedang menghadiri wisuda anak saya di gedung Banda. Nah, ini di lantai 8 ini. Masya Allah. Nah, ini di lantai 8 Ustaz, di gedung kantor pos Banda, Bandung. Nah, ini anak saya lagi wisuda SD Itkon. Nah, insya Allah mohon doanya minggu depan udah masuk pondok pesantren. Nah, alhamdulillah saya sekarang bukan lagi yang dulunya hobi ngopi, tapi gara-gara tukak lambung gitu KO terus gitu ya. Ini sekarang pagi ngopi, siang nanti di kantor makan siang pasti minumnya Ecomax gitu kan. Nah, nanti jadi sehari bisa minum kopi 2-3 kali dan alhamdulillah lambungnya aman. Cuman tetap kalau misal saya lagi banyak pikiran, mikirin mitra-mitra, mikirin leader-leader bagaimana caranya biar para leader ini bisa segera sukses tembus Big Mukesh dan Luxury semuanya gitu kan. Itu kadang-kadang memang satu kondisi memang kecapean gitu ya, kecapean terus pikiran gitu, itu kadang-kadang kambuh. Mah saya itu kambuh, tukak lama apa namanya GERD-nya itu naik gitu ya, naik gitu. Dan saya kemarin punya satu ramuan yang masya Allah itu saya kaget banget, saya baru nyobain dan itu langsung seketika itu kayak api yang atau bara ya, arang yang dibakar gitu kan membara gitu panas ya. Tahu-tahu kayak disiram air, terus gitu langsung padam gitu panasnya gitu. Nah itu saya mau sharing sama teman-teman semua ini. Jadi kalau teman-teman semuanya ada permasalahan lemes, kecapean, atau mungkin ada masalah lambung, mungkin ada masalah kekuatan gitu ya, kurang strong gitu ya, kurang stamina-nya. Nah, itu gampang banget. Ambil gelas kosong, ambil cangkir kosong ya. Kemudian buka 2 atau 3 kapsul Bimax. Ya. Ini saya ngomong dalam kondisi kita perlu doping stamina instan gitu ya. Kita lagi ngedrop banget, terus kita perlu doping stamina instan. Kita pokoknya pengen langsung jadi segar, bugar, dan sehat dalam waktu cepat gitu. Nah, ini boleh dicoba.
Jadi ambil gelas kosong, kemudian ambil 2 atau 3 kapsul Bimex. Nah, Bimex-nya 2 atau 3 kapsul. Buka. Nah, dibuka kapsulnya, dituang di gelas, ya, dituang di gelas. Kemudian ditambah Habspro. Buka 2 kapsul saja. 1 atau 2 kapsul cukup, ya. Dibuka Habspro-nya. Nah, dibuka Habspro-nya. 2 atau 1 atau 2 kapsul dibuka. Nah, dicampur itu si Bimex sama Habspro. Nah, kalau hanya untuk menyembuhkan misal lambung, GERD, diabetes, gula darah lagi naik gitu ya, tidak perlu ditambah X-Men. Ya, tidak perlu ditambah X-Men. Tapi kalau misal kita, wah ini mau perlu stamina ekstra nih, nah tambah X-Men cukup 1 butir saja, boleh. Nah, ini kejadian saya kemarin lagi bener-bener kambuh gitu ya. Kecapean banget, terus kambuh. Nah, tapi saya nggak pakai X-Men. Jadi saya pakainya hanya Bimex 2-3 kapsul, plus Habspro 1 atau 2 kapsul. Kemudian dikasih air panas atau air hangat. Jadi air hangatnya agak sedikit panas. Kemudian dikasih 1 sendok madu. Ya, 1 sendok madu. Diaduk, ya, diaduk. Kemudian diminum, Masya Allah itu saya rasakan sendiri, Ustaz. Hanya dalam hitungan menit, ya, dalam hitungan menit yang tadinya badan ini benar-benar kalau jadi kalau saya itu sebenarnya badan itu nggak pernah lemes gitu ya, badan itu benar-benar nggak pernah lemes. Tapi kalau yang namanya GERD-nya itu kumat, itu benar-benar langsung kayak baterai yang tadinya 90%, baterai HP yang tadinya 90% itu jadi cuma 5% saja gitu. Jadi benar-benar langsung tumbang. Nah, istilahnya tumbang ya. Dalam kondisi tumbang, itu minum campuran tadi, jadi gampang banget nyiapinnya, nggak nyampe 2 menit juga selesai. Cuma dibuka 3 kapsul Bimex, tambah beberapa kapsul Habspro, kasih madu 1 sendok biar nggak terlalu pahit, diaduk pakai air hangat ke panas gitu ya, jangan sampai air mendidih, diminum. Wah, itu Masya Allah saya rasain sendiri, tapi itu lambung itu yang tadinya kayak yang saya analogikan tadi kayak bara yang panas gitu ya, itu kayak langsung disiram air dingin, gitu, luar biasa. Dan dalam hitungan 5 menit yang tadinya badan saya tumbang, ngedrop, nggak ada tenaga, itu jadi strong banget ya, jadi luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, saya yakin Bapak Ibu semuanya ini kan para pejuang, para syiar, para pendakwah yang sering keliling kemana-mana ya, sering keliling kemana-mana dari satu kota ke kota lain ya. Jangan pernah lupa bawa Bimex, jangan pernah lupa bawa Habspro ya, karena ini 2 herbal ini ajaib sekali. Jadi 2 herbal ini Masya Allah dahsyat sekali. Insya Allah kalau Anda ini ya yakin ya, yang penting tuh ada rasa keyakinan juga bahwasanya kita yakin bahwasanya ini memang Masya Allah herbal luar biasa gitu. Herbal Habspro Bimex ini memang dahsyat sekali. Nah, kalau Anda membutuhkan stamina ekstra untuk yang namanya tadi kejantanan tadi, nah itu boleh ditambah dengan 1 kapsul X-Men ya. Tapi kalau hanya untuk jaga kesehatan, untuk ketika sedang sakit itu kambuh, misal diabetes lah atau apalah, atau GERD atau yang lainnya tadi, ya nggak perlu ditambahin X-Men, cukup Habspro dan Bimex itu dahsyat sekali. Nah, kurang lebih demikian Ustadz, mohon maaf mengganggu. Ini intermezzo, saya hanya sedikit menyampaikan pengalaman saya beberapa hari yang lalu, belum ada seminggu ya, belum ada seminggu yang benar-benar habis rapat gitu kan, rapat ngurus pajak, ngurus umroh, ngurus produk-produk gitu, bener-bener capek gitu ya, bener-bener capek. Saya minum itu, wah itu langsung yang tadinya lambungnya udah, kalau lambung saya kumat gitu ya, GERD saya kumat, itu tandanya jelas itu sendawa. Jadi perutnya kembung dan
sendawa gitu ya. Kalau orang Sunda bilangnya terap, kalau orang Jawa bilangnya gelegeen ya, gelegeen. Jadi terap-terap gitu. Sampai sini tuh rasanya panas banget itu. Nah, minumnya sebelum makan atau sesudah makan, yaitu bebas gitu kan. Kalau saya sih bebas. Asal lagi sakit ya bikin aja gitu. Tapi mungkin kalau menurut dari pandangan medis, mungkin baiknya mungkin Ustadz Anton yang lebih bisa menjawab baiknya sebelum atau sudah makan. Nah, untuk harga X-Men itu harganya sama dengan Hubs Pro dan BMAX, yaitu 1 PV. 1 PV aja. Salam sehat saudara-saudaraku semuanya. Ya, Karena dengan sehat itu kita bisa beraktivitas. Dengan sehat itu kita bisa lebih semangat. Dengan sehat itu kita bisa bergerak. Dengan sehat itu kita bisa menjadi motivator, memberikan motivasi untuk seluruh mitra-mitra dimanapun mereka berada. Jadi, sahabatku semua di PT BES, selalu jaga kesehatan bersama produk-produk herbal PT BES. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Anton. Luar biasa ya testimoninya dari Haji Febrian tadi, bahwasanya memang dengan kekayaan belum tentu bisa membeli kesehatan, tetapi dengan adanya kesehatan mampu untuk meraih kekayaan. Jadi memang lebih dipentingkan kekayaan lebih dahulu daripada kesehatan daripada kekayaan. Jadi dengan adanya tadi dikatakan oleh Haji Febrian ya, pentingkan kesehatan, karena tanpa kesehatan apapun yang kita miliki tidak bermakna. Kalau dari kajian kita dari pengobatan herbal di sini, sebenarnya GERD ini bisa sembuh secara permanen. Mungkin nanti bisa dipraktekkan oleh Pak Febrian ya. Jadi kita bisa menggunakan makanan yang walalan. Kalau di Bandung apa namanya, mungkin nanti Pak Novel bisa bantu ya. Ada namanya talas. Talas itu kalau di Solo namanya bilangnya sente gitu kan. Kalau di Malang namanya bentul. Talas ini mengandung getah ya. Getah yang ini akan bisa mampu meregenerasi selaput lambung dengan sangat cepat. Jadi apabila talas ini kita masak dengan metode kukus. Jadi siapkan porsi yang bisa untuk sarapan paginya kita secukupnya, kupas, kemudian dikukus kurang lebih 20 menit. Konsumsikan daripada talas yang masih ada getah tadi yang ada yang dikukus. Kalau direbus getahnya hilang. Tapi kalau dikukus getahnya masih ada di dalam talas tadi itu, digunakan sebagai sarapan pagi ya. Dan baiknya sarapan pagi tidak terlalu siang, jam 6 hingga jam 7 sarapan pagi dengan menggunakan talas sampai kenyang. Nanti kalau untuk masalah rasa boleh dengan adanya ditambah gula merah ya, makan talas dengan gula merah. Kurang lebih 5 hari atau 7 hari sarapan lagi dengan menggunakan talas. Insya Allah dinding lambung kita sudah akan terbungkus dengan adanya lendir kolagen daripada buah talas tadi itu ya. Maka insya Allah kemudian selanjutnya kita melakukan pola makan yang teratur, yang tertib. Kebanyakan orang sakit GERD ini biasanya adalah berhenti makan di jam 5 sore misalnya. Atau makan sehari cuma 2 kali, jam 10 pagi dengan jam 4 sore, malamnya tidak makan, paginya tidak makan, siangnya tidak makan. Ya, ini pola makan tidak teratur di sini. Untuk lebih disiplinkan lagi, kalau setelah kita terapikan dengan menggunakan buah umbi talas tadi, maka selanjutnya adalah makan siangnya tertib, zuhur, makan malamnya maghrib tertib ya. Maka insya Allah kita tidak pernah mendapatkan yang namanya aktivitas asam lambung yang tiba-tiba memuncak. Memang dalam kondisi berpikir yang sangat keras, ini akan memerah asam lambung yang sangat tinggi. Tadi memang sangat tepat sekali dengan adanya apabila muncul asam lambung yang tinggi, kita bisa memberikan efek penghentian daripada asam lambung dengan adanya memberikan BMAX yang disirupkan. Ya. Waktunya kapan? Tadi sudah dikatakan kalau untuk terapi pengobatan MAH ataupun GERD itu setiap sebelum makan, ditambah malam hari sebelum tidur dengan mengkonsumsikan berbentuk kapsul. Tetapi pada saat sudah nggak ada kondisi sakit lambung, tiba-tiba muncul tidak nyaman, ya silahkan diminumkan kapan saja, seduhkan air putih hangat. Kemarin saya juga beberapa hari yang lalu didatangi oleh leader PT BES di rumah, Pak Amri Yahya ya. Dia sudah testimoni, saya kemana-mana selalu mengkonsumsikan BMAX dengan dipuyer. Tubuh saya langsung gerang gitu kan, tidak perlu pakai gelas, tidak pakai ya, silahkan saja, insya Allah. Itu adalah merupakan metode-metode yang bisa kita temukan sendiri. Ya, saya setelah dengan BMAX ini dengan infus cocok, dengan tadi yang disirup oleh Pak Haji Hidran cocok, saya dengan dipuyer selalu cocok. Silakan dilanjutkan kebaikan-kebaikan di sini. Mungkin berikutnya kita lanjutkan dengan adanya
konsultasi mungkin dari Pak Nurkolis, ada waktu untuk konsultasi mungkin? Ya, Ustadz Anton, ini ada beberapa pertanyaan ya. Kita langsung bacakan pertanyaannya. Sebentar. Saya akan tampilkan juga ya pertanyaannya. Pak Dokter, tetangga saya baru operasi batu ginjal yang batunya sudah besar. Wah, sebesar apa ini ya? Saat ini pasang selang untuk pembuangan urin. Apa konsumsinya? Mungkin bagaimana pengobatannya? Nah, ini yang pertama. Langsung dijawab aja ya, atau langsung yang kedua? Ya, batu ginjal ya. Saya simpan dulu, Bu. Yang kedua, Assalamualaikum, konsul untuk saraf kejepit konsumsinya bagusnya seperti apa? Ini saraf kejepit. Ya. Mungkin dua dulu ya, Ustadz ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya, siap. Ya, batu ginjal ini kalau sampai ukurannya besar, bisa dipastikan batu ginjal ini terjadi atau terbentuk dari endapan kolesterol atau endapan lemak ya. Jadi batu ginjal ada dua macam, batu ginjal kapur. Biasanya ukurannya kecil tapi runcing, sakit sampai tembus ke belakang. Tapi kalau sampai ukurannya besar dan menyumbat saluran kencing sampai diberikan kateter, ini disebabkan karena kebiasaan mengkonsumsikan lemak jenuh, ya, mungkin biasa gorengan atau santan yang dipanaskan berulang-ulang, masakan bersantan, dan gorengan yang tidak diimbangi dengan mengkonsumsikan makan buah, sayur, dan minum air putih yang cukup, menjadikan efek lemak ini menjadi menggumpal, menjadi endapan, menjadi sedimentasi dan mengeras di ginjal kita. Ya, maka kalau dalam pengobatan timur atau pengobatan herbal, pengobatan Islam, Rasulullah mengatakan lemak diobati dengan lemak, gitu kan? Maka salah satu untuk memecah daripada lemak ini dengan menggunakan Ecoviko boleh, bisa dari lemak Ecoviko, bisa dengan menggunakan minyak zaitun, ya. Cara meminumkan lemak ini diminumkan setiap setelah makan. Jadi setiap setelah makan minum Ecoviko 1-2 butir atau minyak zaitun 2-3 sendok makan. Ya. Kemudian masalahnya ada di ginjal. Nah, ginjal ini adalah merupakan organ air. Maka peminuman Bimax-nya tidak perlu dibuka, meminumkannya di pagi hari perut kosong 2 kapsul dan meminumkan 2 kapsul sebelum tidur malam. Jangan lupakan meminumkan madu kalau untuk masalah ginjal. Jadi bisa dengan pagi hari minumkan 2 kapsul Bimax, tambahkan dengan madu karena membutuhkan ekstra, kita kasihkan dosis 3 sendok makan, larutkan dengan air dingin biasa. Ingat, untuk pagi hari tidak menggunakan air putih hangat, karena madu dengan air putih hangat bisa menjadikan efek tidur, jadi malah menjadikan obat tidur ya. Jadi minum Bimax 2 kapsul pagi perut kosong, tambahkan madu 3 sendok makan, dilarutkan air 1 gelas air dingin biasa. Setiap setelah makan meminumkan minyak zaitun atau Ecoviko 2 butir. Nanti setelah mau tidur malam ya, itu meminumkan Bimax 2 kapsul dengan madu lagi ditambah seduh air putih hangat kalau untuk malam hari. Nah, untuk sepanjang siangnya pasien yang mempunyai batu ginjal ini harus kuat minum air putih. Dan untuk kondisi pasien yang mengalami batu ginjal di sini, untuk tidak disarankan meminumkan teh, tetapi boleh meminumkan kopi pahit. Ya, minumkan 2 kali pagi sore hari setelah sarapan pagi, ya, minum kopi boleh, dan setelah pada saat salat asar ya, minumkan kopi di sini akan mampu membantu pecahnya batu ginjal tadi dengan mengkonsumsikan kopi pahit tanpa gula. Ya, ini adalah untuk terapi batu ginjal. Yang kemudian masalah saraf kejepit. Nah, saraf kejepit di sini adalah bukan karena efek kejepitnya saraf oleh dislokasi tulang belakang, bukan, tetapi adalah sebab utamanya dari dislokasinya tulang belakang ini disebabkan karena adanya pembengkakan usus besar. Ya, ini harus mulai untuk membiasakan tidak boleh makan di atas jam 8 malam. Karena kalau kita tidur dalam kondisi kekenyangan, ini akan berefek tidak mampunya makanan tadi diringkas, ya, sehingga menjadikan sampah yang sangat menumpuk di usus besar, dan menjadikan dorongan ke belakang atau menjadikan dorongan kepada tulang belakang kita, menjadikan dislokasi. Nah, salah satu sarannya untuk orang sakit tentang adanya saraf tulang belakang di sini, ya, kita bisa dengan mengkonsumsikan, menguraikan sarafnya yang sakit dengan menggunakan infus Bimax di pagi hari ditambahkan LVN kolagen.
siang harinya untuk bisa memberikan efek gerakan yang sangat lembut, ya, yang sangat dinamis untuk tulang belakang kita supaya segera terlepas saraf kejepitnya. Siang harinya meminumkan Bimax potensial. Tadi belum kita bahas, Bimax potensial adalah Bimax yang 2 kapsulnya dibuka di dalam sebuah botol isi 500 ml air ya. Kita tambahkan madu 1 sendok makan boleh ya, tambahkan dengan jeruk nipis 1 buah diperas airnya ya. Tambahkan airnya separuh lebih dahulu. Jadi separuh botol dari 500 ml tadi kasih air, kemudian dikocok kurang lebih 300 kali benturan ya. Jadi naik turun. Ya, 300 kali benturan atau kurang lebih 2 menit mengocokkan. Setelah nanti 300 botol kali pengocokkan, tambahkan air sampai penuh 500 ml, diminumkan sepanjang siang. Ini akan bisa mampu memberikan efek gerakan-gerakan yang bisa menjadikan terlepasnya saraf kejepit kita. Dan sebelum tidur malam, ya pastikan minum kembali Bimax 2 kapsul, boleh ditambahkan dengan Habspro, ya 1 atau 2 kapsul. Ya, lanjutkan dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat atau mengkonsumsikan LVN Slim. Ini akan bisa membantu untuk segera meringkaskan daripada isi usus besar kita. Ya, setelah usus besar kita normal, maka tulang belakang kita bisa kembali pada posisi yang normal kembali. Dan apabila ada kesempatan untuk sarapan paginya, menunya digantikan dengan mengkonsumsikan tempe mentah, kurma dengan pisang ya. Jadi tidak mengkonsumsikan makanan yang dimasak, mengkonsumsinya adalah tempe mentah, kurma, ya, kemudian pisang digunakan untuk sarapan pagi sampai kenyang. Siang harinya bebas, makan malamnya bebas seperti biasanya. Ini insya Allah saraf tulang belakang ini bervariasi, ada yang 3 minggu sudah bisa jalan kembali, kemarin ada yang testimoni, meskipun lama tapi betul-betul kemudian bebas daripada tulang belakang yang sarafnya kejepit, itu adalah 3 bulan. Jadi kalau testimoni rata-rata di 1 bulan sampai 1,5 bulan ya, dan yang paling lama yang saya dapatkan adalah 3 bulan. Tetapi insya Allah dengan rutin melaksanakan ini, ya saraf tulang belakang tidak perlu dioperasi ya, dengan izin Allah insya Allah bisa kembali normal dengan kemudian mengembalikan tentang pola makan yang baik dan tepat ya. Itu insya Allah Kep. Ya, Ustaz Anto, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya adalah ada teman saya yang baru udah operasi, baru saja operasi, mungkin begitu ya, operasi usus. Turun produk apa yang bagus diberikan, mohon petunjuknya. Ada teman saya yang baru saja operasi usus turun gitu ya. Hernia. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ada benjolan di dada anak teman saya usianya remaja. Benjolan di dada. Ya, ini nggak tahu benjolannya seperti apa. Cara pengobatannya dengan produk base seperti apa, karena nggak mau dioperasi orangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau untuk ibu hamil produk Bimax ini seperti apa? Nah, mungkin begitu Ustaz. Ya, jadi karena sudah dioperasi usus hernia atau turun usus ini ya, jadi ini sekarang fokusnya adalah pada penyembuhan membran yang telah dioperasi dan penyembuhan luka luarnya. Dan sekaligus juga harus dipikirkan tentang adanya pembersihan usus besarnya. Karena kalau misalnya setelah dioperasi, masa pada usus besarnya masih terlalu berat, bisa terjadi robek di 6 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan robek lagi begitu. Ya, sehingga perlu adanya program pengosongan perut ditambah program penyembuhan luka operasinya. Ya, kalau untuk program pengosongan perut ya, ini bisa dengan adanya setiap paginya ya, kurang lebih 7 hari atau 2 minggu boleh, itu menggantikan pola sarapan pagi dengan tadi tempe mentah, kurma, bisa ditambah dengan pisang. Kalau tidak mau dimakan boleh di blender semuanya, kurma, pisang, tempe mentah, dikasih sedikit air, blender, minum sampai kenyang. Kalau belum kenyang makan pisang lagi. Pokoknya pagi tidak mengkonsumsikan makan nasi dahulu untuk proses pengosongan usus besarnya. Ya, karena memang yang bikin robek atau turun adalah karena masa ususnya terlalu berat. Ini kita kosongkan dahulu untuk sarapan paginya. Nah, untuk lukanya operasi, setiap pagi perut kosong sebelum kita sarapan, meminumkan infus Bimax yang kita tambahkan LVN kolagen untuk mempercepat sembuhnya luka dalam, ya, luka dalam yang ada di dalam bekas operasi tadi itu ya. Kemudian ya untuk yang luka luarnya juga bisa diberikan olesan
kalau misalnya sudah dibuka perbannya ya, bisa dibuka tempat lukanya, bisa dioleskan dengan minyak zaitun. Ya, ini bisa mempercepat dan tidak menjadikan koreng pada luka luarnya. Nah, kemudian malam hari sebelum tidur mengkonsumsikan yang namanya Bimex kapsul ditambahkan dengan madu diseduh air putih hangat. Nah, insya Allah untuk terapi penyembuhan daripada operasi dengan adanya infus dengan kapsul malam hari sebelum tidur malam, insya Allah sudah cukup. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi tentang adanya benjolan. Ya. Ini keajaiban kembali yang bisa kita dapatkan ya daripada produk Bimex di sini, yaitu adalah karena dia letaknya ada di permukaan kulit atau di bawah kulit, ya, termasuk sebagai organ tanah, maka kita bisa meminumkan infus Bimex di pagi hari. Jadi merendam Bimex di malam hari, besok paginya kita pisahkan ampasnya, air infus Bimex kita tambahkan Elvian Collagen, kita minumkan. Nah, ampas daripada Bimex di sini jangan dibuang. Ampas Bimex di sini bisa kita tambahkan dengan terigu, sedikit terigu. Pilih terigu yang tinggi protein, ya, kita campurkan bisa menjadikan krim. Ya, kemudian balurkan pada bagian benjolannya. Tutup pakai kasa, di plester begitu ya. Kurang lebih nanti setelah 2-3 jam boleh dilepas, dibersihkan. Lakukan rutin untuk menempelkan daripada ampas Bimex yang ditambahkan dengan terigu di sini setiap paginya. Insya Allah ampas Bimex ini mampu menyerap atau mampu menarik keluar tentang protein-protein yang menumpuk pada benjolan di bawah kulit tadi. Ya. Ada yang selulitis juga bisa menjadikan normal kembali dengan adanya menempelkan ampas Bimex yang ditambahkan dengan terigu. Benjolan di leher ada yang sembuh dengan adanya menempelkan ampas Bimex ditambah dengan sedikit terigu. Ya, tempelkan saja. Kalau misalnya nggak kena baju nggak perlu ditutup ya. Tempelkan aja, kalau udah kering dicuci. Tapi kalau masanya di dada atau di bagian-bagian yang pakai kena baju ya setelah ditempelkan dengan krim terigu tambah ampas Bimex, tutup dengan kasa, plester. Ya, setelah 2-3 jam bisa dibersihkan. Ini adalah tentang adanya benjolannya. Kemudian duha dan asar, semoga bukan termasuk penyakit kanker ya. Maka kita bisa antisipasi setiap duha dan asar meminumkan Bimex yang disirup, 1 kapsul diseduh sedikit air putih hangat, ya, atau air putih biasa boleh. Dan malam hari meminumkan Bimex kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan madu, ya, ditambah kapsul juga boleh untuk malam harinya. Itu tentang adanya benjolan, ya, yang benjolan apa saja, ya, entah itu di leher kah, di ketiak atau di dada, itu boleh menggunakan ampas Bimex tadi, jangan dibuang, tetapi boleh ditambahkan sedikit terigu. Bisa juga untuk masalah bisul, ya, bisa juga untuk masalah flek-flek hitam, untuk digunakan sebagai masker wajah, ditambah dengan menggunakan sedikit terigu tadi. Ini nanti bisa ditambahkan Pak Nurkolis, ya, banyak yang belum tahu tentang ampas Bimex, diapain gitu ya. Boleh ditambah sedikit terigu, digunakan buat masker wajah juga boleh. Akan menghilangkan flek-flek hitam pada wajah. Kalau Pak Nur kayaknya nggak usah ya, sudah belum gitu ya. Selanjutnya ya. Ya, ya. Selanjutnya Ustadz, ini selanjutnya pertanyaannya dari Arul. Pak Ustadz Anton, lumpuh solusinya minum apa ya? Ini lumpuh saya nggak tahu lumpuhnya karena apa ya, Pak Arul. Kemudian yang selanjutnya Pak Ridwanullah, Pak Ustadz Anton, untuk menghilangkan dahak di tenggorokan apa treatmentnya? Dahak ya. Tadi lumpuh, tapi ini tidak jelas lumpuhnya karena apa. Kemudian keluhan paru-paru, alhamdulillah saya setelah rutin minum infus Bimex dan Hasbro tiap pagi, kemarin saya cek ke lab hasilnya luar biasa negatif dari Lukman SSB. Nah, ini memberikan testimoni sudah membaik ya. Jazakallah khairan. Kemudian saya ada satu orang ibu, keluhannya pada matanya penglihatannya agak berkunang-kunang. Kira-kira produk apa yang bisa kita berikan solusinya untuk mengatasi penyakit seperti ini? Jadi yang ketiga ini mata berkunang-kunang, kemudian yang kedua tadi dahak di tenggorokan, dan yang pertamanya adalah lumpuh. Itu Ustaz Anton. Ya, jadi dalam kajian pengobatan di Inggris ya, kasus-kasus lumpuh yang sebelumnya tidak lumpuh menjadi tiba-tiba lumpuh di sini, maka perlu adanya proses pengosongan perut. Ya. Saya juga nggak paham di sini tentang lumpuh yang disebabkan karena apa, ya. Tapi kalau karena efeknya serangan polio ya
sudah menjadi kecacatan permanen ya. Tapi kalau lumpuhnya karena mungkin faktor-faktor daripada saraf ya, maka perlu adanya sebuah pengosongan perut ya. Tadi sudah saya ajarkan dengan adanya pagi hari bisa mengkonsumsikan L-vian kolagen, dilanjutkan dengan mengkonsumsikan sarapan pengosongan perut. Itu adalah formulanya tempe mentah dengan kurma. Kalau masih kurang kenyang boleh tambahkan dengan pisang Ambon ya. Kurma dengan pisang Ambon ini mempunyai bakteri yang baik buat tubuh kita. Sementara tempe mentah ini ya mampu merawat kedua bakteri yang ada pada pisang dengan kurma ini, bisa hidup ya, bisa berkembang biak dalam perut kita sehingga mampu memberikan efek pengosongan sampah-sampah yang sudah menumpuk terlalu banyak di dalam perut kita. Ya, jadi silakan untuk yang kondisi lumpuh setiap pagi harinya ya untuk tidak mengkonsumsikan makanan yang dimasak tetapi menggantikan menu sarapannya dengan tempe mentah, kurma dengan pisang. Boleh dikunyah ya atau boleh di blender semuanya ya, yang penting pagi hari tidak mengkonsumsikan makanan dimasak. Jadi pagi hari mengkonsumsikan L-vian kolagen, lanjutkan dengan sarapan untuk program pengosongan perut. Kemudian siang harinya supaya ada reaksi atau supaya ada rangsangan untuk bergerak ya, itu bisa mengkonsumsikan Bimax potensial tadi yang sudah saya ajarkan. Juga bisa dilihat di YouTube tentang Bimax potensial. Ya, sudah banyak yang memberikan tutorial juga di dalam YouTube ya. Siang hari boleh meminumkan 1 atau 2 kali. Kalau minumkan 2 kali pagi sampai siang, siang bikin lagi diminumkan siang sampai sore hari. Dan malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimax Haspro dengan madu diseduh air putih hangat ya. Tetap sabar, banyak minum air putih, banyak ngemil makan buah ya. Tetap sabar, insya Allah kalau Allah masih memberikan keridhaan untuk sembuh, insya Allah akan berikan kesembuhan daripada kelumpuhannya. Yang berikutnya adalah masalah riak. Riak di sini bukan disebabkan karena adanya mokus yang berlebih, tetapi sebenarnya ada makanan yang berhenti di perut kita. Ya, ada makanan yang prosesnya berhenti tidak bisa dibuang karena lengket sehingga menjadikan efek lendir itu berlebihan. Ya, biasanya di sini akan ditandai dengan adanya buang air besar juga yang agak susah. Selain keras, keluarnya cuma cairan atau bahkan mungkin diare, hanya air-air saja, ya sehingga BAB yang mengeras inilah yang menghasilkan lendir-lendir tadi keluar. Jadi kotoran-kotoran yang lengket pada usus besar di sini disebabkan karena bisa menjadikan efek bau mulut, bisa menyebabkan efek munculnya lendir yang berlebihan tadi. Ini disebabkan karena mengkonsumsikan makanan-makanan yang susah dicerna tubuh kita. Saya sebutkan saja makanan-makanan yang susah dicerna tubuh kita adalah makanan olahan daging dengan tepung. Contohnya adalah bakso. Ya, makan bakso ini setidaknya seminggu sekali. Jangan sampai seminggu 3 kali ya. Kalau misalnya mau makan bakso terus-terusan, sudah makan bakso, jajannya cilok, nanti jajannya lagi siomay, semua olahan-olahan daging dengan tepung di sini bisa berefek menjadikan mengerasnya feses di usus besar kita. Ya. Mungkin untuk sementara jangan makan bakso dahulu ya, sampai nanti kondisi ususnya bisa normal kembali. Nah, kemudian bagaimana cara terapinya? Ya, kita samakan dengan adanya tadi pengosongan perut tadi ya. Pagi hari untuk bisa mencegah kelenjar ini memproduksi mokus, meminumkan infus Bimax, boleh ditambah ke L-vian kolagen, lanjutkan sarapan dengan pengosongan perut ya, tempe mentah kurma dengan pisang. Ya. Kemudian waktu duha dan asar minumkan Bimax sirup. Ya, boleh pakai caranya Pak Haji tadi, ya, dibuka seduh air putih hangat, boleh tambah hapsro boleh, ya, untuk bisa memberikan efek pembersihan pada tenggorokan kita supaya tidak memunculkan lendir kembali. Malam hari sebelum tidurnya meminumkan Bimax 2 kapsul ditambah dengan madu, ya, diseduhkan air putih hangat ditambah dengan madu. Ya, itu tentang adanya masalah riak tadi ya. Yang terakhir tadi masalah mata berkunang-kunang kalau tidak salah ya. Betul, Pak Nur? Iya, betul. Mata berkunang-kunang di sini disebabkan karena bisa jadi anemia, kekurangan darah ya. Efek daripada tidur malam yang tidak berkualitas. Ini untuk bisa menjadikan mata supaya bisa jernih kembali, yaitu adalah dengan adanya membiasakan mandi sebelum subuh, kemudian meminumkan daripada L-vian kolagen ya. Kemudian adanya mata ini berhubungan dengan masalah hati, dari mata turun ke hati. Mata kunang-kunang, hatinya juga berkunang-kunang di situ ya. Maka terapi hati adalah organ angin, duha dan asar meminumkan Bimax yang disirup
Ya. Malam hari sebelum tidur malam itu adalah jangan sampai sering bergadang, itu diminumkan Bimax 2 kapsul dengan air putih hangat atau boleh ditambah dengan madu. Makanan-makanan yang baik untuk masalah mata berkunang-kunang yaitu adalah dengan mengkonsumsikan hati, boleh hati ayam ataupun hati sapi, kemudian makan makanan buah yang bisa menaikkan HB, yaitu adalah dengan adanya makan bayam, bayam merah, buah bit, kurma, ataupun jambu merah. Ya, ini adalah sangat baik untuk bisa meningkatkan HB. Jadi mata berkunang-kunang ini adalah karena efek kekurangan darah. Biasanya orang yang kekurangan dari sini tidur malamnya meskipun tidur di awal sering terbangun atau mungkin sering bermimpi, menunjukkan adanya tidur malamnya tidak berkualitas. Ya, biasanya akan juga menjadikan efek kegelisahan tingkat tinggi, mudah cemas. Maka bisa diterapi dengan tadi pagi konsumsikan LVN kolagen, kemudian untuk waktu duha dan asar meminumkan Bimax yang disirup, malam harinya dengan kapsul dan ditambahkan makan makanan yang bisa mendukung meningkatnya HB, yaitu adalah bayam, kemudian kangkung boleh, buah merah, bayam merah, apa namanya? Buah merah. Kurma, kemudian adanya hati sapi ataupun hati ayam. Insya Allah begitu, Kat, tentang adanya mata berkunang-kunang. Oke, terima kasih, Tat. Ini masih lanjut lagi, Tat, ya. Pertanyaannya Iya, masih iya. banyak nih, tapi ya mungkin nggak bisa semuanya. Hanya ini yang udah saya catat tadi, saya coba tanyakan dulu ya. Dari Pak Murdiono, penyembuhan stroke ya. Yang terserang sebelah kanan apa yang bisa dikonsumsi, mohon petunjuk. Mungkin dijelaskan sekalian ya. Kalau sebelah kiri gimana, sebelah kanan gimana, sebelah atas gimana. Terus sekalian aja. Intinya stroke. Kemudian saya pernah minum Bimax dari Pak Ramli, tapi setelah beberapa menit jari-jari tangan saya pada kram, katanya gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Saya nggak tahu ini. Minum Bimax, tapi setelah beberapa menit pada kram. Itu Ya. apakah efek daripada penyembuhan Bimax gitu ya? Kemudian ini ada testimoni ya, Ecomax nggak membuat saya mual dan nggak pusing. Terima kasih Pak Arul. Kemudian saya pernah gimana ya? Tolong tanya, saya pernah kena vertigo, sudah pernah terapi dengan Bimax, diletakkan di lidah, diletakkan ke langit-langit lidah, alhamdulillah sembuh. Tapi sekarang sering jalan itu masih ke blinder-blinder, seperti mau jatuh. Poyangan Itu ya. Mohon petunjuk. Nah, oke, sampai di sini dulu, Ustaz. Oke. Untuk stroke ini sudah banyak testimoni insya Allah ya dari testimoni sini. Maka dengan adanya semua stroke baik yang kiri yang kanan semua adalah masalah penyumbatan pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang menuju ke otak. Ini ada yang mengalami penyempitan dan kalau yang sudah sampai terjadinya kelumpuhan berarti adanya pecah pembuluh darah pada otak. Semakin banyak darah mengenang di otak, semakin tinggi juga tingkat kelumpuhannya. Nah, ini bisa kita perbaiki dengan adanya meminumkan infus Bimax untuk bisa memperbaiki daripada kualitas pembuluh darahnya. Pembersihan daripada bagian pembuluh darah yang tersumbat tadi itu bisa dengan menggunakan Bimax potensial. Jadi saya ulang kembali, pagi hari mengkonsumsikan infus Bimax yang pada saat mau diminumkan ditambahkan LVN kolagen terlebih dahulu. Setelah dipisahkan dari ampasnya, kita tambahkan LVN kolagen, minumkan di pagi hari perut kosong. Kemudian segera untuk sarapan pagi, saya sarankan untuk sarapan paginya tidak mengandung yang digoreng ya, masakan yang direbus atau mungkin sahur yang berkuah, tidak menggunakan santan. Kemudian di siang hari meminumkan Bimax potensial. 2 kapsul, tambah jeruk nipis, tambah dengan madu, tambah dengan air, dikocok dengan 300 kali kocokan, kemudian dipenuhi airnya sehingga 500 ml, minumkan sepanjang hari. Jika tingkat kelumpuhannya parah, boleh meminumkan sehari 2 kali. Pagi jam 8 sampai jam 12 minum 1 botol, jam 12 sampai jam 4 minum lagi 1 botol. Tapi kalau lumpuhnya ringan, bisa meminumkan sehari cukup 1 botol saja. Malam hari sebelum tidur malam, mengkonsumsikan Bimax dengan Habs Pro, ditambah dengan madu yang diseduhkan air putih hangat. Selama menterapi orang sakit stroke, ya, biasanya stroke disebabkan karena tensi darah yang tinggi. Ada buah-buah yang direkomendasikan untuk orang punya darah tinggi, yaitu adalah melon, kemudian adanya buah naga, ada juga ditambahkan ada labu kuning,
Ya, kemudian untuk sayur disarankan banyak mengkonsumsikan sayur terong ungu. Ini adalah untuk orang sakit stroke. Insya Allah bila kondisi pasiennya banyak minum air putih, kemudian berlatih untuk bergerak 3 minggu atau 4 minggu, insya Allah dengan biidznillah Allah mampu menggerakkan kembali tubuh-tubuh orang yang kena stroke. Kena stroke. Yang berikutnya tadi tentang adanya apa tadi ya, saya lupa. Apa Cap? Yang kedua tadi? Oh, di vertigo yang terakhir, Pak. Oh, vertigo ya. Kalau yang Yang tadi satu lagi sebelum vertigo itu tangannya kram udah ya? Oh, setelah minum Bimek ya. Iya. Jadi sifat Bimek ini kan merilis, ya, membuang sampah bagi pasien-pasien yang terbiasa mengkonsumsikan obat-obat anti nyeri. Contohnya sakit kepala minum obat anti nyeri sakit kepala, sakit linu-linu minumkan obat. Biasanya adalah konsumsikan obat anti nyeri atau analgesik di sini. Ya, pada saat awal kali meminumkan Bimex ada efek proses pelepasan, ya, pelepasan anti nyeri tadi itu ada namanya rilis. Jadi tubuh kita ini ada namanya reseptor, kayak organ yang menerima obat. Nah, kalau sudah ketempel dengan obat-obat anti nyeri tadi itu ketemu dengan Bimex, dicabut dahulu lebih awalnya. Cabut ini gantian dengan Bimex-nya begitu ya. Nah, pemberian Bimex di sini adalah proses adanya detoksifikasi yang terjadi. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tetap dilanjutkan untuk bisa mengurangkan daripada efek detoksifikasi, segera untuk meminumkan air putih ditambah dengan madu hangat. Ya, air hangat ditambah dengan madu diminumkan. Dan Bimek-nya tetap lanjutkan. Itu adalah merupakan sebuah tanda yang baik bahwa Anda sebenarnya tubuhnya banyak mengalami penumpukan toksit. Meminumkan obat tidak dikeluarkan tubuh obatnya ya setelah bekerja dengan menghilangkan rasa nyerinya, ternyata obatnya nggak hilang, nggak pergi, nempel di situ terus. Nah, dengan adanya mengkonsumsi Bimek, ada proses namanya detoksifikasi. Tetap lanjutkan, ya, tetap ya, diimbangkan dengan mengkonsumsikan madu yang ditambahkan air putih hangat. Dan yang kemudian adalah vertigo. Vertigo jangan berfokus pada penyembuhannya, berfokuslah pada pengubahan pola makannya. Kalau kita masih meninggalkan makan malam, ya, makan terakhirnya adalah di sore hari, malam tidak makan, tidurnya kemalaman, ya, maka terjadilah efek asam lambung yang sangat tinggi pada saat tidur malam, ya, asam lambung bisa mengalir kemana-mana, menghancurkan dari atau bisa merusak pada saraf keseimbangan kita, ya, pagiannya sempoyongan gitu. Jadi jangan kemudian sakit hanya diterapi dengan obat saja, tetapi ada proses perubahan tentang pola-pola hidup kita. Ya, jadi untuk orang yang kena vertigo di sini, maka insya Allah ini tidak akan pernah lagi kambuh, yang disampaikan oleh Pak Jebran tadi ya. Sarapan itu dipentingkan, ya, setidaknya sebelum jam 7 pagi sudah sarapan. Makanan sepagi mungkin, sebagaimana dengan paling paginya seperti makan sahur boleh. Ya, perkara nanti kok duha masih lapar lagi, boleh ngemil dengan buah, boleh silakan. Ya. Kemudian makan siang itu waktunya duhur dan makan malam adalah waktunya maghrib, maksimal jam 8 malam. Ya. Minum air putihnya dicukupkan sesuai dengan berat badan. Baru kemudian Bimex-nya itu adalah untuk memberikan efek kesembuhannya. Setiap sebelum makan siang, sebelum makan malam, boleh minum Bimex yang diseduh dengan air putih hangat yang diajar oleh Pak Jebran tadi itu untuk memberikan efek penurunan asam lambung. Jadi vertigo ini bukan kemudian diobatin sembuh permanen, tetapi permanennya sembuh vertigo adalah merubah daripada pola makannya, merubah daripada kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang baik, yaitu adalah mengkonsumsikan makanan yang utama tepat pada waktunya. Sebagaimana kita sholat, tidak bisa sholat subuh dikerjakan waktu duha, tidak bisa waktu duhur dikerjakan waktu asar, tidak bisa. Ya, lakukan sholat pada awal waktunya, maka sama saja dengan makan. Makan pagi letaknya adalah di awal pagi. Makan siang letaknya di tengah hari, makan malam letaknya adalah setelah malam matahari tergelincir sampai maksimal jam 8 malam. Jika itu dilakukan, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan yang terus-menerus, tidak gampang sakit. Yang penting adalah istiqomah rutin, tidak kemudian menjadikan efek melalaikan. Jadi orang yang sering-sering makannya mundur-mundur, entar-entar itu termasuk orang yang lalai. Dan Allah membenci orang yang lalai karena dia sedang mendolimi diri sendiri. Jadi insya Allah untuk masalah vertigo ini bukan kemudian Bimek-nya nggak mempan, tetapi karena kemungkinan
pola makannya yang masih belum tepat. Jadi silakan perbaiki. Maka insya Allah kedepannya cukup meminumkan Bimax hanya sebelum tidur malam saja, 2 kapsul, tidak perlu dipuyur lagi. Kenapa? Sudah normal, sudah seimbang, sudah tidak ada lagi gangguan masalah asam lambung yang berlebih. Begitu kan? Insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz Anton untuk sesi yang luar biasa ya teman-teman semuanya. Jadi cukup sampai di sini dulu untuk sesi product knowledge seputar Bimax. Teman-teman nanti bisa mengupdate lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah mungkin pernah ditanyakan oleh teman-teman kita di live Zoom sebelum-sebelumnya. Juga masih ada di YouTube-nya Base Corporation. Dan teman-teman juga tetap masih bisa melakukan tanya jawab melalui link yang sudah saya share ya. Di situ ada link di mana teman-teman bisa memberikan tanya jawab produk Bimax. Tolong disimpan linknya, di kopas sekarang di kolom komentar yang ada di Zoom. Nanti juga akan kami coba share di YouTube ya teman-teman. Itu tolong di save sekarang dan teman-teman bisa langsung bertanya di sana. Nanti kami akan siapkan jawabannya. Kemudian untuk testimoni juga kami tolong di situ juga bisa yang sudah merasa dapat manfaat dari produk Bimax atau produk PTBase yang lain boleh diberikan testimoni juga di situ ya, itu ada linknya juga di kolom chat yang ada di Zoom ya. Nanti juga insya Allah kami akan tampilkan di YouTube-nya juga. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu Ustadz Anton, terima kasih. Ya, sama-sama Kapten, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Anton kalau misalnya berkenan jangan undur diri karena setelah ini ada produk knowledge dari X-Men. Oh baik. Nah kali-kali aja Ustadz Anton bisa sedikit menyimak supaya nanti bisa mensinergikan lagi kan. Nah bisa mensinergikan lagi. Dan di sini sudah ada Bapak Herianto ya dari X-Men. Assalamualaikum Pak Herianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Boleh kenal Mas siapa ini? Nurholis Pak. Mas Nur, salam kenal Mas Nur, salam kenal Bapak semuanya. Ya, untuk sesi selanjutnya untuk produk knowledge daripada produk terbaru yang ada di Base adalah produk X-Men akan disampaikan oleh Pak Herianto ya, nggak salah ya Pak ya? Ya. Betul dari Pak Herianto. Nah ini perdana nih teman-teman bisa menyimak benar-benar dan bisa mencatat juga. Dan tenang saja, karena kita juga sudah live-kan di YouTube-nya Base Corporation. Sesi selanjutnya kami persilakan Pak Herianto. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya tes dulu, suara saya sudah terdengar semuanya, Mas Nur ya? Sudah terdengar ya? Ya, jelas Pak, jelas sekali. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan siang hari ini. Kita bisa bersilaturahim ya, luar biasa. Ini tadi saya mendengarkan Ustadz Anton menjelaskan secara detail sekali produk Bimax yang luar biasa. Ya, pada dasarnya tubuh kita semuanya perlu sehat ya, dijaga kesehatannya. Nah, pada kesempatan siang hari ini, nama saya Isirianto, Bapak Ibu, saya membawakan materi tentang X-Men ya. Ini mohon izin langsung saya share screen saja. Tapi Bapak Ibu perlu dipahami ini adalah materi dewasa ya. Mungkin ada yang usianya belum 18 tahun ini. Semoga saja tidak ada. Karena ini materi khusus dewasa. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan materi, ini ada sedikit yang perlu saya sampaikan di awal ini terkait kondisi tubuh kita. Nah, tubuh kita ini kalau laki-laki kemudian pengennya selalu gereng. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, di awal-awal ini Bapak Ibu, terutama yang bapak-bapaknya, ya di pagi hari itu habis pas bangun tidur itu kondisi, mohon maaf ini bahasanya agak vulgar ya, alat vitalnya atau penisnya yang laki-laki ya, bahasanya memang penis ya Bapak Ibu ya. Nah, penisnya ini kondisinya tegang atau tidak? Kalau pagi hari Bapak Ibu ya bapak-bapaknya bangun tidur kok tidak tegang. Terus selama beberapa waktu ya, mungkin lebih dari sebulan, lebih dari 2 bulan, lebih lama ataupun sudah bertahun-tahun, pagi bangun tidur ternyata tidak tegang. Nah, itu ada kemungkinan ya sudah terkena masalah ya, terutama masalah dari alat vitalnya atau penisnya Bapak Ibu ya. Jadi perlu dipahami dulu. Nah, adapun produk ini nanti akan mensupport ya, akan memberikan manfaat yang luar biasa, terutama untuk bapak-bapaknya, dan kalau bapaknya mendapatkan manfaat ini, pasti ibu-ibunya juga akan merasakan kenikmatan juga. Itu nggih. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Ya,
Terus kemudian yang kedua, tadi hal pertama adalah bagaimana ketika kita pagi hari sebagai laki-laki bangun tidur, apakah ereksi atau tidak. Kemudian yang kedua ini perlu diwaspadai tentang bahaya obat kimia. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang bapak-bapaknya, apakah pernah mengkonsumsi obat-obat yang perangsang ereksi ya, untuk menegangkan alat vital? Ini pernah nggak pakai obat-obatan kimia? Nah, ini harus dipahami dulu. Kalau ternyata selama ini mau ibaratnya bahasanya kalau mau berhubungan intim dengan istrinya, kemudian memakai obat-obatan kimia, ada masalah-masalah yang akan dihadapi, Pak. Ya, yang pertama menyebabkan ketergantungan. Ya, jika tidak minum, tidak ereksi atau tidak ngajeng. Nah, ini bahasanya, mohon maaf agak vulgar nih, Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa ya, bisa dimaklumi ya, supaya nancep gitu. Nah, ini akan menyebabkan ketergantungan jika tidak minum. Ya, jadi wah ini saya kalau mau berhubungan sama istri saya harus minum 1 kapsul, gitu. Kemudian terjadinya gangguan mental dan tidak punya rasa percaya diri. Jadi kalau suami sudah ketergantungan ya, ketergantungan obat-obatan kimia yang dijualan di pinggir-pinggir jalan itu, entah itu pil biru, entah itu apa bahasanya apa ya, Li Cheng Shui atau apa bahasa pilnya ya, ada merek-merek yang sudah dijual di sana. Kalau kita sudah ketergantungan ya, pas mau berhubungan intim nggak pakai obat itu, rasanya kurang percaya diri. Wah, bisa nggak ini nanti ngaceng ya? Bisa nggak ini nanti ereksi? Gitu. Nah, yang ketiga menyebabkan overdosis, Pak. Ya, ketika kita minum dosis di awal mungkin ya 1 kapsul sudah ngefek. Kemudian selama seminggu ya seminggu berhubungan 3 kali, gitu, atau 2 kali, atau malah setiap hari. Nah, konsumsi secara terus-menerus. Tapi suatu ketika kok nggak ngefek 1 kapsul ini? Wah, 2 kapsul nanti terus jangka panjangnya sampai naik lagi. Nah, ini yang perlu diwaspadai bahwa itu akan terjadi peningkatan namanya overdosis ya, akan menyebabkan overdosis sehingga ketika terjadi overdosis namanya bahan kimia ya mau tidak mau ini hubungannya sama jantung. Ya kalau sudah gagal jantung ya menyebabkan kematian. Ya, yang ketiga itu. Yang keempat, kemudian efek samping terhadap kesehatan seperti kehilangan pendengaran, sakit kepala, mata rabun, gangguan pencernaan, ini akan muncul ya. Kalau kita konsumsi secara terus-menerus, ya sudah nggak percaya diri, dosisnya bertambah, ketergantungan dan lain-lain. Pada akhirnya, ya gangguan-gangguan yang lain pun ya akan tertumpuk namanya radikal bebas atau racun-racun karena itu kimia. Ya, jadi harus hati-hati. Bukan hanya kimia. Ya kalau Ustadz Anton tadi ada residu-residu kimia yang masuk ketika minum obat-obatan kimia. Nah begitu juga dengan obat-obatan ketika kita pengen ngaceng tadi, pengen ereksi terus minum obat-obatan yang seperti ya, langsung Li Cheng Shui tadi ya. Ya itu terjadi permasalahan seperti itu. Nah yang nomor 5-nya konsumsi jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah ini harus hati-hati Pak Bu. Ya ibu-ibunya juga harus mengedukasi kepada bapak-bapaknya. Ya Pak, jangan menggunakan obat-obatan kimia. Kita alami aja kembali yang herbal, kembali yang alami. Gitu ya. Nah, ibu-ibunya juga mengedukasi bapak-bapaknya. Tetap selalu positive thinking. Kalau Pak Ustadz Anton bilang, harus husnudon. Saya bisa. Nah, yang perlu kita jaga adalah tubuh kita ini fit gitu. Ya, aliran darah kita selalu lancar. Dengan produk tadi yang disampaikan Pak Ustadz Anton Bimek, kemudian ada produk-produk lain, ini sangat membantu untuk memperlancar peredaran darah, juga termasuk menjaga kesehatannya kita semuanya. Ya, ini harus diwaspadai Pak Bu. Nah, kemudian saat ini Bapak Ibu ya, kita harus kembali ke alam ya, kembali alam, kita mengenalkan namanya produk X-Men ya. X-Men ini merupakan produk herbal yang terbuat dari tongkat ali dan cabai Jawa. Nah, terkenal sebagai herbal yang bertugas menambah kejantanan pria. Memang dari dua komposisi ini sudah dinyatakan sebagai yang tugasnya menambah kejantanan pria. Nanti ada beberapa hal ya yang saya catat secara terpisah gitu. Nah, ini juga salah satu fungsi utama sebagai afrodisiak ya. Afrodisiak itu dipercaya sebagai zat yang berada dalam makanan, minuman, ataupun suplemen yang mampu membangkitkan gairah seksual.
mengkonsumsinya dapat membantu performa kita saat berhubungan seks, ya bagi wanita maupun laki-laki. Sebenarnya ini karena ini herbal, jadi bisa kalau bahan aktifnya afrodisiak ini, ya disiak ini bisa untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini hal ini juga akan membuat tongkat ali begitu populer sebagai Viagra Asia. Kalau Bapak Ibu juga mengenal produk-produk yang kimia itu ada Viagra, nah ini dikenal sebagai Viagra Asia dan lainnya. Nah, aturan konsumsi X-Men Bapak Ibu ya, aturan konsumsi X-Men ini setiap hari 1 atau 2 kapsul pada sore atau malam hari. Jadi ini Pak Bu ya, ini kaitannya konsumsi ketika Bapak Ibu mau berhubungan intim dengan istri ya, bapak-bapak mau berhubungan dengan istrinya. Nah, ini yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi tubuhnya Bapak Ibu harus dipastikan fit dulu ya. Fit dulu, jangan pas loyo kemudian menganggap bahwa X-Men ini sebagai obat dewa langsung bisa seger semuanya. Kalau kondisi tubuhnya sudah terpapar penyakit-penyakit yang lain ya, ternyata itu dulu yang harus dibenahi. Ya, orang kena diabetes itu efeknya bisa sampai namanya diabetes itu kan mother of diseases. Jadi ibunya segala penyakit, bisa sampai ke hipertensi Pak Bu ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu konsumsi X-Men ini disarankan 1 atau 2 kapsul, memang efeknya tidak seperti obat-obatan kimia pada umumnya ya. Tidak seperti itu. Kalau obat-obatan kimia seperti yang merek Li Cheng Shui atau pil biru atau Viagra itu biasanya ya 1-2 jam langsung teng ya, langsung ereksi gitu. Tetapi untuk produk herbal ini perlu memakan waktu agak lebih lama dikit lah, antara 4-6 jam. Ya, antara 4-6 jam ya, yang terpenting adalah kondisi tubuhnya fit dulu, antara 4-6 jam. Jadi kalau Bapak Ibu bapak-bapaknya pengen berhubungan sama istrinya, paling enggak dikonsumsi dari mulai siang. Ya, dari mulai siang kemudian atau paling lambat sore lah. Ya, paling lambat sore. Terus kondisinya Bapak Ibu fit, bapak-bapaknya fit, ibunya juga fit, kemudian juga sering olahraga, kecukupan minum air putih ya, itu juga akan mempengaruhi aliran darah kita. Ya, yang perlu dipahami juga bahwa tubuh kita ini terdiri dari aliran darah, Pak. Kalau aliran darah kita tidak lancar, ya bagaimana? Ya ini akan membuat kita ereksi. Ya susah. Sudah kena arteriosklerosis, sudah kena diabetes, sudah kena stroke, sudah kena jantung dan lain-lain ya. Itu pada akhirnya akan mempengaruhi semua organ tubuh kita. Gitu. Nah, ini saran konsumsinya kalau kita sesuaikan dengan BPOM ya, aturan pakainya 1 atau 2 kapsul pada sore atau malam hari. Nah, gitu. Nah, cara kerja X-Men ini ya Bapak Ibu, X-Men ini memiliki cara kerja memperbaiki fungsi seksual secara bertahap dan permanen. Jadi karena ini herbal Pak, ya ini herbal, jadi nanti akan memperbaiki secara bertahap dan permanen, bukan instan. Ya, kalau instan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kalau yang instan itu pada akhirnya akan mempengaruhi semua kondisi tubuh kita, sampai gagal ginjal, ya, sampai gagal jantung dan lain-lain. Nah, kalau X-Men karena ini herbal, sifatnya nanti secara bertahap dan permanen. Sangat berbeda dengan obat kimia yang memacu kerja jantung, di mana konsumen bisa terkena serangan jantung. Ya. Kemungkinan ada juga orang yang konsumsi obat-obatan kimia untuk kejantanan, ya, pas mau berhubungan malah kena stroke, malah kena jantung. Ya, ini kemungkinan ada juga. Ya. Dan memiliki efek sementara. Jadi kalau obat-obatan kimia itu ya hanya pas mau dipakai itu aja. Nah, kalau kita ya X-Men ini adalah memperbaiki sel-sel yang ada dalam tubuh secara bertahap. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan secara detail juga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ingin menjelaskan ke timnya, ke orang lain ya, tujuan kita ini mengedukasi Pak Bu, mengedukasi. Ya, kita ini sudah sebagai manusia harus memberikan manfaat kepada orang lain, yang manfaatnya harus betul-betul terasa dan edukasinya harus betul Pak Bu ya. Jangan sampai kita membuat janji-janji ini sekarang kamu minum, sekarang juga ereksi ya, jangan sampai seperti itu. Ya, ini harus dipahami.
bahwa ada proses-proses ya, proses-proses yang harus dilalui. Namanya masak mie instan aja ada proses harus direbus dulu ya kan. Nah, kalau kita dengan konsumsi obat-obatan kimia itu efeknya yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau kita konsumsi X-Men ini secara rutin, ini efeknya secara bertahap, tetapi akan permanen, ya akan permanen. Yang terpenting tadi seperti yang dijelaskan Ustadz Anton bahwa kondisi tubuh kita ini harus betul-betul di-maintain, kesehatannya harus di-maintain. Ya. Nah, setelah 1 minggu ya mengkonsumsi X-Men, herbal ini akan dapat mengalami perubahan fisik menjadi lebih bugar. Jadi fisiknya lebih bugar, lebih percaya diri dan memiliki dorongan seksual yang lebih kuat. Ya. Ereksi bisa terjadi dalam waktu seketika karena aliran darah cepat menuju alat vital Anda. Ya, gitu. Jadi seminggu, kondisi seminggu Bapak Ibu bisa pantau. Oh, hari ini kondisi saya misalkan lemah, letih, lesu, loyo, ngantukan, cepet capek, pegel-pegel. Nah, kemudian konsumsi Bimek tadi, konsumsi Aspro, Hapsro, ya, kemudian baru jeda ada konsumsi XP-nya setiap hari. Gitu. Jadi jangan, ya saya ulang lagi Bapak Ibu, jangan mengharapkan ini instan hari ini atau saat ini konsumsi. Ya, contoh jam 10 malam mau hubungan intim, jam 9 konsumsi langsung ereksi, ya jangan diharapkan seperti itu. Ya, ini edukasinya harus betul dulu. Nah, kemudian setelah 2 minggu, ya setelah 2 minggu penggunaan, berbagai gangguan seksual akan teratasi dan hubungan intim Anda akan menjadi normal, ereksi bertambah lama dan stabil, ya terjadi sensasi luar biasa saat klimaks. Kemudian di minggu ketiga, ya ini sudah berjalan, fungsi seksual sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Kepercayaan diri akan sangat tinggi, tidak perlu dihantui rasa takut akan ejakulasi dini. Ya ED, ya, bukan expired tapi ejakulasi dini. Anda menjadi kuat berjam-jam, merasa fit dan klimaks dan terasa sangat menyenangkan. Jadi ya kalau ejakulasi dini itu ya Bapak Ibu mungkin ibu-ibunya belum diapa-apain ya, bapaknya sudah keluar duluan ya. Ini kan kasihan ibu-ibunya. Nah, yang perlu dilakukan dalam berhubungan intim ya ada cara-cara Pak Bu. Cara-caranya satu mungkin ya rileks dulu, kondisi tubuhnya juga rileks, istrinya juga tidak kecapean, kemudian kita melakukan foreplay ya. Ya, foreplay-nya laki-laki biasanya udah ketika otaknya langsung nyambung ke hal-hal yang porno, biasanya kan juga ereksi ya, namanya laki-laki ya Bapak biasanya seperti itu. Kita lihat gambar-gambar yang agak seronok ya, ini mungkin orang nggak cuma pakai BH, pakai celana dalam, biasanya juga udah ngaceng, udah ereksi. Nah, itu kan kalau kita ini berhubungan intim sama istri, kemudian istrinya juga aktif bisa merangsang kita, dikhawatirkan justru kita ejakulasi dini. Nah, yang dilakukan istrinya juga harus di foreplay dulu Pak Bu, ya. Bapak-bapaknya juga harus melakukan foreplay kepada istrinya. Entah itu caranya gimana, cari spot-spot yang memang itu bisa meningkatkan gairah istri. Ya, biasanya ada yang di bagian leher, ada yang di bagian telinga, ada yang di bagian payudara, atau ada yang di bagian alat vitalnya. Itu lakukan foreplay dulu ya, foreplay. Tapi bapak-bapaknya harus mengontrol pikiran. Ya kalau bapak-bapaknya tidak mengontrol pikiran, tegangnya sudah mulai buka baju langsung tegang, ya nanti disenggol istrinya, belum dimasukkan, disenggol istrinya kok malah cerot, waduh keluar ini gimana gitu. Sedangkan membangkitkan lagi itu biasanya butuh waktu 15 menitan. Ya, kalau usianya masih produktif, mungkin di bawah 40 tahun ya bisa lagi ereksinya cepat lagi bisa. Tetapi kalau sudah usianya di atas 40 tahun ya, ini ereksi kembali lama Pak Bu. Ya, harus dibutuhkan betul-betul stamina yang kuat gitu. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa Bapak Ibu ya harus melakukan foreplay juga gitu. Olahraga yang teratur juga ya, olahraga terus makan makanan yang sehat, makan minuman yang sehat, terutama air putih, jangan sering-sering minum kemasan. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, di dalam X-Men ini tadi saya sebutkan ada tongkat tali Pak Bu. Tongkat tali itu sama juga pasak bumi. Ya, kalau bahasa kerennya itu Eurykoma longifolia. Nah, ini merupakan salah satu jenis tanaman herbal yang memang tumbuhnya di Asia Tenggara. Ya, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, bagian akarnya Pak Bu sudah lama dimanfaatkan sebagai obat
kuat alami untuk meningkatkan vitalitas pria. Jadi memang ini sudah dipercaya untuk obat kuat yang alami, terutama dalam hal gairah seksual dan kesuburan. Ya biasanya pasak bumi banyak sekali diolah menjadi suplemen herbal, minuman berenergi, jamu hingga kopi dan teh gitu. Nah, manfaat pasak bumi jelas-jelas terutama itu untuk stamina dan gairah seksual pria. Nah, kemudian yang cabai Jawa, Bapak Ibu ya, cabai Jawa ini tanaman yang dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Cabai Jawa ini berbentuk seperti batang panjang ya, ada di atas tadi. Nah, ini cabai Jawa itu seperti itu. Bapak Ibu mungkin kalau ke tukang-tukang jamu ya, itu ada cabai Jawa seperti itu. Nah, cabai Jawa ini memiliki manfaat sebenarnya banyak, Pak Bu. Ya, ada meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi anemia, meningkatkan vitalitas pria ya, karena ini efeknya dapat menghangatkan atau ke tubuh kita ini melancarkan peredaran darah, termasuk meredakan pilek. Ya. Kemudian memenuhi kebutuhan vitamin D sehingga baik juga untuk dikonsumsi oleh penderita beri-beri. Nah, kandungan bahan aktifnya di cabai Jawa ini ada minyak atsiri, piperin, piperidin, dan turunannya di dalam buah cabai Jawa ini. Dan itu merupakan bahan baku obat afrodisiak potensial. Tadi sudah saya jelaskan bahwa afrodisiak ini dipercaya sebagai zat yang berada di dalam makanan, minuman, ataupun suplemen yang mampu meningkatkan gairah seksual. Ya. Dan ketika orang mengkonsumsi ini, membantu performanya saat berhubungan seks semakin meningkat. Gitu, okay. Nah, Bapak Ibu, itu materi-materi yang saya sampaikan. Ya, dan X-Men ini sudah memiliki izin BPOM dan halal, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, nggak perlu takut untuk menawarkan ke orang lain dengan mengedukasi ya, dengan mengedukasi mereka. Jangan sampai kita menawarkan sesuatu yang memang ya tidak berizin, kemudian kita malah kena permasalahan. Itu ya, saya kira itu saja materi dari saya. Monggo Bapak Ibu kita buka untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Nur. Terima kasih Pak Arianto atas penyampaiannya. Mungkin slide-nya ditutup dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya kita simpulkan bahwa produk X-Men ini adalah produk herbal ya, yang aman, sudah punya izin BPOM, kemudian bahkan sudah ada halalnya Pak Arianto ya. Betul. Kandungan utamanya berarti 2 tadi ya Pak Arianto ya? 2 tadi, Mas. Tadi cabai Jawa dan pasak bumi. Tongkat Ali. Ya, betul. Tongkat Ali atau pasak bumi. Oke. Nah, mungkin Pak Arianto, mohon maaf untuk sesi awal ini, untuk pengenalan awal ini, mungkin kita belum bisa tanya jawab dulu ya, Pak Arianto. Siap. Ini sangat terbatas. Nah, teman-teman semuanya nanti nggak apa-apa, karena untuk menyimak di awal ini justru memberikan rasa penasaran, ya. Nanti juga akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan seputar terapinya juga. Nanti silakan. Kita nanti tentu akan ketemu lagi Pak Arianto. Ini yang hadir di sini, ini bukan member biasa Pak Arianto. Ini leader semua ini 600 ini. Luar biasa nih. Ini leadernya saja ini 600 ini, leadernya saja. Jadi nanti ini mewakili mitra BES di seluruh dunia ini 600 orang ini di sini leader utama dari BES semuanya, mulai dari para peraih tertinggi sampai peraih yang terkecil. Ini kita kumpulkan setiap hari Senin dan kita belajar produk connect rutin setiap hari Senin dan juga akan di-live-kan di YouTube-nya BES Corporation. Nah, nanti Pak Arianto tentunya mungkin dari kami akan nge-follow up lagi ya untuk materinya, untuk kita tampilkan nanti sebagai bahan di katalog produk di BES, karena kan ini produk baru banget ya. Mungkin BES juga belum banyak yang bisa kami berikan kepada mitra. Jadi katalog produk kita juga baru disiapkan, kemudian untuk produk knowledge, untuk materi di website itu juga akan kita siapkan. Nanti mungkin materi-materinya mohon untuk nanti bisa disampaikan ke Pak Aldi ya, Pak Arianto ya. Siap. Atau nanti bisa koordinasi langsung dengan saya. Mungkin di sesi awal ini itu dulu Pak Arianto, karena masih ada 1 sesi lagi sebenarnya yang menunggu untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Ya. Dari saya cukup dulu ya Mas Nur. Terima kasih. Oke, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, teman-teman semuanya, itulah tadi sesi ya product knowledge dari product base. Yang pertama dari BMax, kemudian yang kedua adalah dari Semen. Nah, jadi untuk sesi product knowledge kita tutup dulu dan sesi live streamingnya juga akan kita tutup. Kita akan lanjutkan dengan sesi meeting eksklusif yang lainnya. Oke, teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih sudah mengikuti. Pastikan terus Anda subscribe dan Anda like, Anda berikan komentar-komentar yang baik. Anda juga boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan juga. Nanti juga akan kami tampilkan link untuk Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya pertanyaan-pertanyaan Anda nanti bisa kami list ya. Itulah akhir dari sesi product knowledge pada kali ini. Kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup dulu sesi live Zoom di YouTube-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.